warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang pada webinar Sinergi Atasi COVID-19 seri ke-6. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu lebih dekat ya di masa pandemi ini secara virtual. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Baik, senang sekali saya Muhammad Agus Prianto berkesempatan memandu acara ini selaku MC dan moderator ya. Namun sebelum beranjak pada acara selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu peserta webinar untuk sama-sama berdoa sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Baik, bagi yang beragama Muslim, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, dan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita hantarkan, insya Allah mudah-mudahan bisa dikabulkan dan senantiasa terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga saya akan mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi webinar kali ini, ya, di mana webinar ini merupakan bentuk dukungan penuh Kala Group dalam membantu percepatan penanganan COVID-19 dengan menghadirkan pakar-pakar kesehatan yang akan mengedukasi kita semua, tentunya khusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan pengetahuan dari sisi medis, pengetahuan dari sisi psikologi, ya, dan ini mengedukasi kita semua untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dengan informasi yang akurat tentunya. Dan webinar ini juga merupakan sinergi dengan berbagai partner di bidangnya dan ditayangkan live secara YouTube. Ya, melalui Tribun Timur, ID Makassar, Atira TV, Satgas COVID-19 Unhas, Umfa Channel, Celebes TV, dan tentunya YouTube Kala Group. Baik, terima kasih kepada partnership kita semua, ya. Dan baik, tanpa berlama-lama di opening ini ya. Jadi webinar seri ke-6 ini mengangkat tema mengelola stres di masa pandemi, ya. Insya Allah akan menjadi 2 sesi. Ya, jadi sesi pertama menghadirkan Dr. Siti Murdiana, SPC, MPC Psikolog. Beliau merupakan psikolog dari Universitas Negeri Makassar. Sekilas saya bacakan sekilas mengenai CV beliau. Ya, beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ya, dan beliau juga merupakan Majelis Himsi wilayah Sulawesi Selatan, Himpunan Psikologi Indonesia, dan pembina Ikatan Psikolog Klinis wilayah Sulawesi Selatan. Beliau juga grafolog, ya. Dan adapun pendidikan beliau, beliau menamatkan S1 Psikologi di Universitas Islam Bandung di tahun 98 dan Magister Profesi Psikolog Klinis Universitas Pajajaran di tahun 2010, ya. Kemudian S3 Ilmu Psikologi Universitas Pajajaran di tahun 2015. Nah, beliau akan membawakan materi yaitu cara mengatasi dan mencegah, ya, cara mencegah dan mengatasi stres di masa pandemi. Nah, selanjutnya akan ada Dr. Salwa, ya. Akan ada Dr. Salwa, Salwa Mutar dengan materi mengatasi dampak stres terhadap kesehatan tubuh. Jadi setelah kita bahas cara mencegah dan mengatasinya, selanjutnya akan diperkuat lagi dengan bagaimana cara mengatasi dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, sekilas terkait dengan pemateri kedua, jadi saat ini beliau di NGO internasional khusus maternal dan newborn health Sulawesi Selatan sebagai senior program manager. Ya, dan sebelumnya beliau juga bertugas di Rumah Sakit Awal Bros, ya, di Makassar, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Paramount Makassar. Baik. Nah, di akhir nanti kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kedua pembicara kita. Jadi simak terus webinar ini sampai di akhir, dan kami juga ucapkan selamat datang bagi pengguna ya baik peserta yang nonton via YouTube, ya, dari media partnership-nya kita, dan penikmat
berita yang sangat sering kita melihat dan mendengar ya tentang dampak stres di masa pandemi, seperti biasanya perasaan takut ya, perasaan marah, sedih, ya khawatir, kemudian ada frustrasi juga karena mungkin kelamaan di rumah, atau ada yang juga isoman terlalu lama gitu. Kemudian perubahan nafsu makan, gangguan pencernaan, ini semua dampak-dampak stres. Dan ada juga gangguan tidur, ya. Nah, daripada kita cemas, ya langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Dr. Siti Murdiana, MPC psikolog Universitas Negeri Makassar, dengan materi cara mencegah dan mengatasi stres di masa pandemi. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum. Ya. Bu Murdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baik Bu. Ya. Baik Bu, kami persilahkan. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini saya sangat senang sekali karena kita membahasnya tentang mencegah dan mengatasi stres di masa pandemi. Ini sebenarnya kalau kita bicara ini bicara yang sehari-hari kita hadapi, hal yang sehari-hari kita hadapi. Terima kasih Pak Agus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Saya terima kasih. Saya akan memulai untuk membahas tentang mencegah dan mengatasi stres. Kita dikasih waktunya hanya 35 menit untuk membahas ini, dan mudah-mudahan bisa merangkum semua yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, sebenarnya kalau kita bicara tentang stres, ini sesuatu yang tidak pernah lepas dari siapapun gitu di dunia ini. Karena stres ini lekat sekali sama kita. Kita mau kemana-mana saja, kita mau melakukan aktivitas apa saja, selalu saja ada stres gitu ya. Tapi bagaimana stres ini kita hadapi, nah itu yang menjadi penting menurut saya. Baik, saya pertama-tama akan membahas tentang apa sih sebenarnya stres itu, sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya, dan seterusnya gitu. Baik, kita mungkin pindah ke slide berikutnya. Ya. Kalau kita bicara stres, ini kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya terkait dengan kenapa stres itu terjadi. Nah, stres itu dipengaruhi oleh dua hal gitu ya, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini berkaitan dengan kerentanan seseorang mengalami stres. Sebenarnya stres ini positif ya, bagus juga gitu. Kalau sekali-sekali ada stres, karena stres ini bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal positif. Hanya saja kalau ternyata stres ini kemudian disikapi secara negatif, ya itu yang menjadi masalah. Nah, stres disebabkan oleh faktor genetik karena seseorang yang yang memiliki kerentanan terhadap stres itu hal-hal kecil saja bisa menimbulkan stres besar buat dia. Jadi secara fisiologis mungkin nanti Dr. Salwa akan menjelaskan demikian. Nah, kalau secara genetik itu kalau ibunya rentan terhadap stres, kemungkinan ada generasi berikutnya yang juga memiliki kerentanan yang sama dengan ibunya. Apalagi kalau misalnya seringkali menonton atau menyaksikan reaksi-reaksi stres ibu atau orang tuanya gitu, maka dia bisa mengcopy perilaku-perilaku itu dan mengembangkannya menjadi sebuah perilaku yang yang dia lakukan sehari-hari gitu. Nah, karena sudah ada kerentanan dalam dirinya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga tidak bisa kita tidak bisa kita hindari ya. Contohnya pandemi ini. Awalnya kan kita hidup normal aja biasa gitu. Stres yang kita hadapi juga stres yang mungkin sudah sejak kapan gitu ya kita hadapi gitu. Sudah sejak lama kita hadapi. Tapi ketika pandemi datang, stresnya berubah, stresnya beda gitu ya. Kita kemudian tidak bisa ke mall, tidak bisa pergi seenaknya nongkrong di kafe, kita tidak bisa pergi bergerombol dengan teman-teman lagi gitu, harus pakai masker, berjarak dan seterusnya. Nah, lingkungan ini kan tiba-tiba terjadinya. Tiba-tiba ini mendesak kita untuk mengubah perilaku kita.
Nah, ini kemudian menjadi stres yang tidak sepele, stres yang membutuhkan energi yang besar untuk bisa mengatasinya, gitu ya, lingkungan ini karena perubahan. Meskipun misalnya sebelumnya kita tuh mampu menghadapi stres yang sehari-hari kita hadapi, tetapi ketika lingkungan itu berubah begitu cepatnya dan perubahannya begitu besar, maka kita membutuhkan mekanisme tertentu untuk. Jadi kondisi lingkungan ini juga kemudian akan menentukan bagaimana kita mengembangkan strategi-strategi tertentu menghadapi stres ini. Oke, next. Ya, jadi ada dua, lingkungan dan faktor genetik. Baik, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu saya akan bicara sedikit tentang apa sih sebenarnya stres itu. Stres ini adalah suatu kondisi, ya. Saya meminjam teorinya Lazarus yang bicara tentang ketika ekspektasi kita dengan realita itu begitu jauh jaraknya, gitu ya. Maka ini menimbulkan stres yang bisa saja menjadi stres yang hebat, gitu. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dalam stres ini? Ketika ada stimulus, ya, tekanan terhadap diri seseorang, maka ini bisa menjadi stres, bisa juga sebenarnya tidak menjadi apa-apa bagi seseorang. Tapi kenapa kemudian ini menjadi stres? Karena seseorang itu menyadari bahwa ini adalah stimulus yang menekan, gitu. Kalau ini kok membuat perasaan tidak nyaman, gitu ya. Nah, kemudian ada respon atau reaksi terhadap stres itu sendiri. Jadi terhadap stimulus yang menekan tadi kita bereaksi, gitu, ya. Nah, kayak gelisah, kemudian kita menjadi tegang misalnya, atau kita menjadi khawatir terhadap sesuatu. Nah, itu adalah respon atau reaksi kita terhadap stres yang kita alami. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang faktor antara ekspektasi kita dan kenyataan. Semakin jauh sekali, ya, ekspektasi kita dengan kenyataan ini, maka semakin besar kemungkinan kita mengalami stres yang kuat, gitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan perbedaan ekspektasi dan realita ini. Nah, itu menjadi PR kita. Kemudian interaksi antara stimulus dan respon ini. Mungkin di slide berikutnya saya bisa menjelaskan bahwa ketika misalnya contohnya PPKM tadi, ya, PPKM. Kita PPKM nih udah mau pergi ke kantor, kita udah berencana nih, besok saya mau ngerjain tugas-tugas kantor misalnya. Tiba-tiba ada pengumuman kita harus PPKM lagi, harus di rumah menyelesaikan. Wah, banyak kan ekspektasi kita yang tadinya kita pikir bahwa pekerjaan kita itu akan selesai, tapi ternyata tidak bisa selesai. Kenapa? Karena ada PPKM. Atau rencana-rencana yang jangka pendek sebenarnya, itu kan rencana jangka pendek ya, kalau tidak dilaksanakan ya bisa aja dia sudahlah tidak dijalankan, gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan ketegangan dan kegelisahan atau kekhawatiran seseorang, ya, terhadap kondisi situasi yang berubah ini. Nah, ini yang menjadi PR, bagaimana kita mengatasi kegelisahan, kekhawatiran ini supaya ini tidak berkelanjutan. Nah, secara primitif, orang tuh biasanya menggunakan dua cara yang menurut Walter Cannon itu ada istilah fight and flight, ya, menyerang atau menghindar. Nah, sebenarnya kan ini tidak ada manajemen stresnya kalau kita cuma menyerang aja menghadapi ketegangan itu, gitu ya. Atau menghindarinya, tidak sama sekali mempedulikan, gitu, atau tidak sama sekali menyelesaikan ketegangan yang kita alami. Nah, ini cara-cara primitif sehingga ini tidak efektif untuk bisa mengatasi kegelisahan atau kekhawatiran, membuat kita menjadi lebih happy begitu dengan ketegangan dan kegelisahan yang kita rasakan, gitu. Mungkin saja bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Misalnya, kalau kita gelisah, ya, PPKM, terus kita akhirnya menyerang, marah-marah gitu ke orang yang mengumumkan misalnya, ini ada PPKM, hari ini kita tidak bisa kantor, kita nyerang sama orang itu. Gak bisa dong, saya harus tetap pergi ke kantor, atau ada dalih macam-macam kita bisa lakukan. Nah, ini bukannya membuat stres ini berkurang, tetapi juga malah justru membangkitkan
tekanan-tekanan lain gitu ya. Apakah tekanan itu pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Kemudian kalau menghindar kan artinya kita tidak touch atau tidak memberikan perlakuan tertentu atau tidak melakukan apa-apa terkait dengan ketegangan dan kegelisahan yang kita lakukan. Ya, ini cara primitif. Jadi makanya muncullah satu strategi gitu ya, bagaimana supaya kita bisa memanage stres ini. Baik, slide selanjutnya. Ya, apakah stres ini berbahaya? Ya, bisa iya dan juga bisa tidak gitu. Kalau stres ini bisa kita atasi dengan baik, ya, tidak membiarkan stres itu dalam jangka waktu yang lama, maka stres ini bisa tidak berbahaya, ya. Tetapi apabila stres ini kita biarkan berkelanjutan, atau kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat justru stres itu tidak menjadi berkurang, tetapi kemudian semakin meningkat, menetap dalam kurun waktu yang cukup lama, maka yang akan terjadi adalah muncullah penyakit-penyakit yang biasa kita kenal dengan depresi, gitu. Kemudian mungkin ada penyakit-penyakit fisik kayak hipertensi, stroke, serangan jantung, ataupun sakit kepala yang kuat gitu ya. Kemudian ada obesitas atau kita bisa mengalami PTSD atau post traumatic syndrome. Nah, ini bahayanya. Jadi memang stres ini sesuatu yang perlu kita kelola dengan baik supaya kita terhindar dari hal-hal atau gangguan-gangguan atau masalah-masalah fisik maupun psikologis yang lebih serius. Oke. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya di tujuan manajemen stres. Jadi kenapa sih kita harus mengelola gitu ya? Terus apa tujuannya sebenarnya kita mengelola stres? Tujuan kita mengelola stres itu bukan untuk menghilangkan stres sama sekali. Karena sebenarnya stres itu juga baik ya di satu sisi. Meskipun di sisi yang lain ya dia tidak baik juga gitu ya. Stres yang baik itu seperti misalnya kalau kita mau ujian. Kita perlu stres supaya kita belajar sungguh-sungguh misalnya, atau kita mendengar kabar sudah ada tetangga yang kena COVID misalnya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan kan kalau misalnya kita dengar dan kita akhirnya, waduh, tegang nih, di tangga udah kena. Jadi kita apa? Kita waspada, kita melakukan tindakan antisipatif ya dengan memperketat protokol kesehatan gitu ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita stres yang positif ya. Jadi efek positif stres ini adalah bisa menggerakkan kita melakukan antisipasi agar kita tidak terjerumus lebih dalam lagi pada tekanan yang lebih serius gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, kemudian tujuan stres ini memang pada intinya adalah membatasi efek berbahaya. Jadi supaya kita tidak mengalami efek stres yang berkepanjangan gitu. Karena memang stres ini nggak bisa kita musnahkan 100%, karena memang dia sebagai pendorongnya, penggerak kita untuk melakukan sesuatu yang bisa saja jauh lebih positif gitu. Perlu ada stres. Misalnya kita takut dengan persaingan gitu kan, kita terus-menerus untuk memperkaya diri kita supaya kita tidak tersaingi, misalnya begitu. Itu sebenarnya positif juga. Nah, yang paling penting adalah mempertahankan kualitas dan vitalitas hidup seseorang. Itu manajemen stres. Jadi meskipun kita hidup dengan stres, tapi stres itu tidak membuat kita terpapar bahayanya yang lebih kuat gitu ya. Kita hidup aja dengan stres, dan stres itu justru membuat kita menjadi jauh lebih lebih produktif. Kita bisa mencapai target-target hidup yang lebih baik gitu. Nah, itu yang diharapkan dengan kita melakukan manajemen stres ini. Kemudian baik, saya langsung ke cara mencegah, gitu ya. Cara mencegah stres di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu saya memberikan beberapa tips ya. Ada 3 tips. Yang pertama yaitu sebenarnya tidak memaksa. Jadi kondisi fisik kita atau kondisi psikologis kita yang kita rasakan, gitu ya. Misalnya kita udah capek banget, ya kita nggak usah paksain lagi untuk melakukan sesuatu yang membuat kita makin capek lagi gitu misalnya. Kita sudah dibatasin bahwa tidak boleh ke kantor gitu ya. Jadi kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas terbatas di rumah
ya. Jadi tidak melampaui, jadi kayak memindahkan segala perangkat gitu di rumah sehingga kita betul-betul memindahkan kantor ke rumah. Juga itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak memaksa, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang baik kita lakukan. Nah, itu yang penting. Tidak memaksa, tidak melawan arus istilahnya. Kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran positif. Ini kadang-kadang banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, wah itu kan pada saat kita stres, untuk memunculkan pikiran-pikiran positif itu sulit banget. Ya, memang kita membutuhkan proses gitu ya, karena memang istilahnya adalah mengembangkan pemikiran-pemikiran positif. Pada satu titik bisa saja ada orang dengan karakter yang neurotisme gitu ya, yang dia betul-betul terlalu sering mengalami kecemasan dan akhirnya terpaku pada hal pemikiran-pemikiran negatif. Untuk dia pindah pada pemikiran yang positif, ini membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan cara tertentu sehingga dari pemikiran yang negatif tadi dia bisa pelan-pelan berpindah pada pemikiran-pemikiran positif. Kemudian mengembangkan kegiatan positif yang disukai. Kata kuncinya adalah disukai. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak suka dengan apa yang kita lakukan, kita tidak bisa memunculkan perasaan-perasaan positif. Karena sebenarnya bagaimana kita mengembangkan pikiran positif supaya kita menjadi lebih bahagia, mengembangkan kegiatan positif yang kita sukai, gitu, itu juga supaya membuat kita bahagia. Sehingga meskipun kita hidup dalam stres, tapi kita tetap bisa merasakan kebahagiaan gitu ya di titik-titik lain dalam kehidupan kita. Nah, itu yang penting. Kemudian, nah ini saya di slide selanjutnya saya akan mencoba untuk mudah-mudahan bisa lebih praktis gitu ya. Saya menjelaskannya cara mencegah dan mengatasi stres ini. Tadi cara mencegah stres itu dengan konsep yang sangat umum. Ini yang sedikit lebih spesifik. Yang pertama itu adalah kita mengembangkan intrapersonal strategi. Apa sih sebenarnya ini gitu ya? Intrapersonal strategi. Kemudian nanti saya akan jelaskan, kemudian mengembangkan interpersonal strategi dan mengaplikasikan model intervensi. Ini kunci dari pembahasan kita hari ini, karena memang tiga ini yang menjadi penekanan gitu ya. Kalau kita bisa mengembangkan intrapersonal strategi, interpersonal strategi dan mengaplikasikan model-model intervensi yang kita ketahui, maka kemungkinan kita bisa mengatasi atau mungkin juga bahkan kita bisa mencegah stres ini tidak berkelanjutan, tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan intrapersonal strategi, terutama ketika kita dalam kondisi sekarang berita tentang COVID itu semakin banyak. Tetangga saya 2 minggu yang lalu meninggal karena COVID. Kemudian saya mendapatkan kabar di sekeliling saya itu banyak sekali teman-teman saya yang terpapar COVID dan sebagainya. Itu sebenarnya menimbulkan ketegangan tersendiri gitu ya. Nah, akan tetapi kita semua ini memiliki kemampuan intrapersonal ya, yang sering kali tidak kita gunakan sehingga kita mudah sekali terpapar stres. Nah, apa itu intrapersonal? Intrapersonal yang sebenarnya merupakan proses mental yang terjadi di dalam diri kita yang terkait dengan proses-proses fisiologis dan psikologis gitu ya, yang kemudian kita gunakan untuk menghadapi lingkungan kita, lingkungan sosial kita. Jadi memang intrapersonal ini adalah sesuatu yang dari dalam, ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan strategi intrapersonal ini? Nah, kalau kita berada dalam kegelisahan tertentu, yang paling bisa kita deteksi itu adalah ketika kita gelisah. Kita tanya, kenapa ya saya gelisah gitu? Ada apa ya kok hari ini kok saya nggak nyaman gitu? Ternyata ini tidak boleh kita biarkan saja kita dalam kegelisahan itu. Kenapa? Ini akan menimbulkan tekanan-tekanan baru di kemudian hari, di kemudian waktu gitu ya, waktu berikutnya. Karena ini tidak kita dapatkan semacam jawabannya kenapa kita mengalami kegelisahan. Sehingga yang perlu kita pahami pertama kali itu adalah menyadari efek stres. Kita gelisah kayaknya ada sesuatu deh. Kok saya nggak nyaman ya hari ini gitu ya. Itu kita harus menyadari itu bahwa kita nggak nyaman. Paling tidak itu. Kita hari ini kok sedih ya. Kenapa ya gitu. Kita betul-betul menyadari kondisi-kondisi yang membuat kita
stres gitu. Itu penting sekali. Kemudian mengenali sumber stres. Sumber stres ini bisa saja berasal dari hal-hal yang tidak kita duga. Misalnya kurang makan, itu juga bisa menimbulkan menjadi sumber stres kita. Kemudian kalau kurang makan kan bisa kurang konsentrasi, kemudian kepala mungkin agak pening dan sebagainya. Kita mengenali itu sebagai oh ini kayaknya yang menyebabkan saya nggak nyaman ini gitu. Atau ada kata-kata atau WA yang masuk tadi pagi yang bikin perasaan kita nggak nyaman gitu. Nah itu juga perlu kita kenali gitu. Nah ini proses pengenalan ini yang disebut proses intrapersonal gitu. Jadi kita mengenali sumber stres. Dari manapun sumber stres itu kita perlu untuk mengidentifikasi paling tidak ya supaya kita tahu oh iya ini yang menyebabkan saya stres. Kemudian kita memilih cara menghadapi stres dengan fight or flight atau dengan manajemen ya, dengan mengelolanya dengan baik gitu ya. Nah, kita keputusan memilih cara untuk menghadapi stres ini sebenarnya perlu didasari oleh keputusan yang bijak. Karena kalau kita spontan dan menggunakan cara-cara agresif, fight aja, ini bisa menimbulkan stres-stres baru gitu. Atau mungkin stres yang ada menjadi makin kompleks. Dan akhirnya ya sudah, ini bukannya teratasi, tapi malah justru menjadi seperti benang kusut ya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara menghadapinya, kita mencoba gitu. Mana yang paling tepat, mana yang paling nyaman buat kita caranya untuk menghadapi stres kita. Baru kemudian yang penting sekali adalah mengakui stres yang dialami. Ya, oke, saya stres karena dia tadi meng-SMS saya, atau saya stres karena mendapat kabar bahwa teman saya meninggal karena COVID. Itu saya stres, kita mengakui itu. Gitu. Jadi kita mengakui secara psikologis bahwa apa yang kita alami saat itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita stres, gitu ya. Nah, kemudian ini merupakan strategi intrapersonal yang menurut saya perlu kita kembangkan. Jadi bukan berarti kita terpapar stres, kemudian kita biarkan aja stres itu berkecamuk dalam diri kita dan kita tidak membuat alurnya gitu, alur kenapa ini terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Oke, next slide. Oke, kemudian kita yang berikutnya adalah mengembangkan kemudian interpersonal strategi. Nah, interpersonal ini bukan bukan proses yang seperti tadi, tapi interpersonal adalah proses yang terkait dengan lingkungan sosial kita, sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, akan tetapi memang masih terkait ya dengan intrapersonal gitu karena asertif, penyelesaian konflik, dukungan sosial dan komunikasi, serta manajemen waktu itu memang terkait dengan intrapersonal. Akan tetapi interpersonal apa sih ini adalah hubungan individu ini dengan lingkungan sosialnya dan bagaimana dia memperlakukan dan menjalin relasi dengan lingkungan sosialnya, itulah proses interpersonal seseorang. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, karena pada saat kita stres, terkadang kita membutuhkan lingkungan sosial untuk bisa meredakan ketegangan kita atau stres yang kita alami. Nah, kemudian yang ada 5 poin yang saya bahas di sini adalah, pertama itu adalah asertif. Apa sih sebenarnya asertif itu? Asertif adalah secara tegas kita mengakui adanya ketidaknyamanan. Gitu. Adanya ketidaksetujuan, kita mengakui adanya kebutuhan ya yang kita rasakan. Saya butuh sendiri gitu. Saya baru aja mendengar kabar teman saya meninggal terpapar COVID, saya butuh sendiri. Saya nggak nyaman ada di antara orang lain. Gitu. Jadi kita bersikap asertif itu penting sekali ya, supaya ketika kita bersikap asertif kan orang lain tahu tuh, oh iya kebutuhan dia adalah sendiri. Jadi nggak usah diganggu. Kemudian resolusi konflik, kita berusaha untuk menyelesaikan tahap demi tahap konflik-konflik yang kita alami. Misalnya gini, tadi pagi saya harusnya meeting Zoom dengan teman saya, tetapi ternyata jaringannya jelek. Terus apa dong yang harus saya lakukan? Oke, saya telepon saja. Itu resolusi konflik. Kita pelan-pelan satu persatu konflik-konflik yang kita rasakan itu mengganggu, itu kita selesaikan. Ya, misalnya terus
kemudian oke, saya belum bikin jadwal untuk meeting besok dan sebagainya, belum buat materi yang ingin saya sampaikan besok. Nah, itu semua kita selesaikan satu persatu. Ini interpersonal strategi. Kemudian jaringan dukungan sosial, ini sangat penting. Ketika orang terpapar COVID, ya, kemarin kebetulan saya juga terpapar COVID di awal bulan Juni kemarin. Yang saya rasakan itu adalah dukungan sosial, benar. Jadi dukungan sosial ini membuat kita itu bersemangat untuk melawan penyakit yang kita alami, gitu ya. Jadi kita memiliki energi tambahan, gitu, energi ekstra ketika kita merasa kita didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pentingnya kita kemudian meluaskan jaringan sosial itu adalah supaya jaringan sosial ini menjadi support sistem kita ketika kita mengalami tekanan tertentu. Gitu. Kita butuh menjaga pertemanan dengan teman SMA, teman kuliah, gitu ya, teman-teman di dalam lingkungan komunitas tertentu, gitu. Itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan dan kita teman-teman kita itu tahu kita berada dalam kondisi tidak menyenangkan, kemudian dia memberikan support, itu dukungannya luar biasa untuk kebahagiaan kita, untuk mengatasi stres yang kita alami. Nah, kemudian komunikasi. Komunikasi ini penting. Jadi komunikasi baik itu secara verbal, ya, kita katakan apa yang kita alami, kemudian apa yang kita butuhkan, dan kemudian kita berkomunikasi itu untuk membuat kita mendapatkan solusi. Gitu. Tadi yang dukungan sosial tadi, kita punya teman dokter, kita mengalami gejala-gejala tertentu, terus kita tanyakan dan kita dijelaskan, kemudian dijelaskan apa yang kita alami, dan itu membuat kita merasa lega. Oh, berarti tidak separah yang kita pikirkan, gitu. Nah, ini komunikasi, ini juga perlu kita kembangkan. Jadi ketika kita mengalami suatu ketegangan atau stres tertentu, kita mengkonfirmasi, apa nih yang saya alami nih, gitu. Kita menghubungi beberapa orang yang menurut kita bisa memberikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, nah itu perlu dilakukan. Kemudian manajemen waktu, kita membuat schedule, kita membuat beberapa potongan-potongan pekerjaan begitu. Nah, dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu harus selesai. Nah, ini perlu dikembangkan juga supaya kita tidak terpapar stres dalam jangka waktu yang cukup lama. Manajemen waktu ini sangat penting, ya. Kemudian slide berikutnya. Oke. Nah, barulah kemudian kita mengaplikasikan model intervensi. Ini model intervensi ini sangat banyak, gitu ya. Mungkin sangat populer di kalangan Bapak Ibu sekalian, gitu, terkait dengan bagaimana kita ketika stres kita harus ngapain, gitu. Kita olahraga, kita melakukan relaksasi nafas, kita melakukan kegiatan-kegiatan exercise lainnya, gitu. Nah, ini baru kita bisa mengaplikasikan ini. Akan tetapi yang tadi yang saya katakan bahwa kita mengembangkan intrapersonal strategi tadi itu tidak lepas dari pengaplikasian model intervensi ini. Jadi pada saat kita mengaplikasikan model intervensi ini, kita sudah melakukan tadi yang intrapersonal, dan kalau perlu kita sudah melakukan juga yang interpersonal strategi tadi. Sehingga ini membantu nih, relaksasi nafas ini membantu kita untuk menjadi bisa menjadi lebih efektif, ya, menggunakan intervensi ini, sehingga stres itu pada saat kita mengalami stres kita udah tahu ini stres gini nih, saya harus relaksasi nafas nih, gitu ya. Nah, ini bisa lebih efektif membantu untuk mengatasi stres ini. Kemudian slide berikutnya, ini relaksasi nafas, ya, ini contoh-contoh model intervensi saja. Kemudian ini ada meditasi, ya, meditasi mantra itu sama dengan bisa kita gunakan zikir, ya, kita bisa berzikir sambil meditasi, kemudian kita fokus pada satu titik di mana itu membuat kita lebih tenang. Misalnya kita fokus berada pada satu situasi yang membuat kita lebih tenang, kita berada di pemandangan yang begitu menyejukkan misalnya, gitu. Itu meditasi yang bisa kita lakukan pada saat tadi yang intra dan interpersonal itu kita sudah kembangkan. Kemudian mindfulness meditation, gitu ya, ini bisa kita lakukan, gitu.
mencari makna, memaknakan apa yang terjadi dalam diri kita. Kemudian Qigong terapi ini sebenarnya terapi yang mirip meditasi gitu ya, yang dikembangkan di Cina. Ini bisa juga sama dengan gerakan-gerakan, kita menggunakannya dengan gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Kemudian ini bisa sambil meditasi kita membantu perasaan-perasaan kita yang tidak nyaman gitu ya, bisa kita terima. Kemudian bisa dengan yoga gitu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin lebih paham bagaimana gerakan-gerakan yoga yang bisa membantu untuk mengatasi ketegangan atau stres. Kemudian slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini juga adalah metode-metode yang lainnya gitu ya, yang tidak terdefinisikan seperti yang tadi. Ini ada self talk gitu, kita bisa bicara dengan diri kita sendiri, kenapa sih saya mengalami ini, atau kita merepresentasikan perasaan-perasaan kita gitu. Kemudian kita mendefinisikan perasaan-perasaan kita dengan bicara pada diri kita sendiri, itu juga bisa membantu. Kemudian ada expressive writing, kita menuliskan apa yang kita pikirkan saat itu, apa yang kita rasakan saat itu. Ini akan bisa berjalan dengan baik ketika tadi yang intrapersonal dan interpersonal itu juga sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian ada terapi musik. Terapi musik ini kita mendengarkan musik-musik yang bisa menenangkan, bukan musik-musik yang tidak kita sukai. Meskipun musik itu tenang, tapi tidak kita sukai, itu bukan membantu kita mengatasi stres ya, tapi itu mungkin bisa menambah ketegangan bagi kita. Jadi memang musik yang dipilih itu adalah musik yang kita sukai. Mau itu genrenya apa saja, tetapi itu kita sukai, itu akan membantu mengatasi stres. Kemudian EMDR ini strategi yang memang harus dibantu sama seorang trainer atau ahli gitu ya. Kemudian ada pharmacological approach ya, jadi menggunakan obat-obatan untuk mengatasi stres dan ketegangan. Ini biasanya dilakukan apabila stres dan kecemasan yang muncul itu sudah masuk kategori disorder. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf apabila saya tadi dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murdiana. Baik, demikianlah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Siti Murdiana, MPC psikolog, ya, dengan materi cara mencegah dan mengatasi stres di masa pandemi. Terima kasih Bu atas sharingnya. Semoga masyarakat semakin paham nih Bu, dan semakin aware bagaimana cara mencegah dan mengatasi stres di masa pandemi. Baik, izin menyimpulkan sedikit ya Bu ya dari pemaparan tadi. Jadi pada dasarnya dua faktor yang sangat berpengaruh ya dalam stres. Ya, ada genetik dan lingkungan ya Bu ya. Nah, dan ada juga tujuan mengelola stres itu karena stres juga ada faktor baiknya seperti tadi yang disampaikan, kalau stres ujian kita akan terus belajar ya Bu ya. Ya, dan cara mencegah stres juga itu contoh seperti tidak memaksa, mengembangkan pemikiran positif dan mengembangkan kegiatan positif yang disukai. Nah, di sini di highlight nih yang disukai ya, seperti hobi, main bola, main futsal seperti itu Bu ya. Gitu. Dan manajemen stres juga membuat kita jauh lebih produktif ternyata ketika kita mampu mengelola stres. Nah, dan bagaimana mencegahnya? Jadi ada interpersonal strategi dan intrapersonal strategi dan mengaplikasikan model intervensi. Nah, sedikit menyimpulkan dari materi tadi dari Ibu Dr. Siti Murdiana. Baik, selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi nih Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan selanjutnya ya dari Dr. Salwa Muhtar dengan materi mengatasi dampak stres terhadap kesehatan tubuh. Ya, dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita apa kabar juga Ibu Siti Murdiana dan seluruh tentunya audiens yang ikut pada acara webinar pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang Dokter ya. Baik, kami persilahkan Dok, silakan Dok.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Senang sekali rasanya bisa ikutan di acara ini. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah sebuah acara yang sangat-sangat bagus dan kelihatannya memang sustain ya, jadi berkesinambungan, tidak hanya pada momen-momen tertentu. Kita tahu ulang tahun COVID kayaknya udah memasuki tahun kedua nih ya, dan memang COVID ini bukan menjadi urusan tenaga kesehatan saja. Kan banyak yang suka bilang tuh, ujung-ujungnya COVID ya pastilah tenaga kesehatan, dokter, perawat itu urusan mereka gitu. Tidak, kenapa? Buktinya dari awal di Maret 2020 ya, kalau saya nggak salah kita di Indonesia tuh di awal Maret 2020, sampai sekarang COVID ini nggak selesai-selesai. Dan kita juga masih nggak tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan COVID ini akan berakhir. Nah, itu artinya kita tidak boleh membebani masalah COVID ini hanya kepada tenaga medis, tenaga kesehatan saja. Tapi mari kita semua bersinergi bersama, termasuk dari Kalak Group ini tadi ya. Terima kasih udah bisa membantu. Jadi harus ada pemerintah, ada tenaga kesehatan, bahkan seluruh lembaga-lembaga atau stakeholder lainnya juga harus ikut. Nah, saya di ini kita sebenarnya saling sharing ya sebenarnya kalau berbicara tentang COVID, karena tentang topik COVID ini semua pasti udah bisa searching sendiri, Google sendiri gitu kan, pasti udah tahu. Nah, kita kalau tadi Bu Mardiana lebih banyak ngomong dari sisi psikologinya, nah mungkin kalau saya ya mungkin lebih dari sisi kesehatan. Slide pertama, sebenarnya kita harus mengenal dulu gitu, apa sebenarnya stres Ibu Mardiana fenomen COVID. Tapi saya lebih menilai bahwa stres ini sebenarnya adalah hal yang normal. Jadi jangan terlalu khawatir, terlalu parno duluan dengan yang namanya stres itu, gitu. Karena ini tadi bahwa stres ini adalah reaksi fisik, jadi reaksi fisik dan psikologi yang terjadi secara normal apabila kita diperhadapkan pada situasi-situasi atau kebutuhan-kebutuhan hidup, gitu. Jadi rasanya tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai stres itu, gitu. Jadi mulai dari yang ada mungkin tingkatan dari stres itu yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan tadi kan Ibu Mardiana juga udah ngomong banyak tuh bahwa stres itu kita justru perlukan gitu untuk tadi lebih ke bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik seperti itu ya Ibu Mardiana. Ada kalau kita melihat ada sebagian kecil dari stres ya, tapi ada sebagian kecil dari stres itu yang bisa menjadi baiknya. Ini yang kita maksud bahwa bagaimana dia bisa memotivasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita diperhadapkan pada berbagai banyak challenge atau tantangan multiple itu, dan itu yang menekan terus kehidupan kita, nah ini yang bisa membuat kita jatuh pada stres tanda kutip. Nah, coba kita lihat di slide ini. Saya mau menekankan bahwa kita mengenal ada namanya stres dan distres ya. Jadi stres itu masih dalam kapasitas yang baik. Kalau kita lihat kurva ini adalah salah satu jurnal yang ada. Kita melihat dia membagikan bahwa dalam kurva ini mulai dari awal yang sebelah kiri itu adalah distres, tetapi dalam grade, dalam level yang lebih kecil. Sementara di sebelah kanan itu apabila levelnya sudah lebih besar. Yang di tengah ini disebut sebagai eustress. Apa sih itu sebenarnya eustress? Jadi positif stres. Jadi kita kenal kan tadi ada ya stres yang baik, kira-kira dengan stres yang buruk ya. Kira-kira awamnya begitu. Tapi kalau kita mungkin secara ilmiah ini lebih ke positif stres. Pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita bereaksi secara fisik dan psikologi ya, untuk bagaimana beradaptasi dengan reaksi yang muncul tadi, dengan aksi yang muncul tadi. Nah, itu akan kita lihat apakah kita berada di bawah distres. Kalau distres itu sudah sampai bisa mengganggu, menekan.
menekan beberapa fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, kalau pada tahap lanjut kami mengenalnya sebagai somatopsikososial. Jadi somato itu apabila stres itu sudah masuk, sudah mengganggu bagian-bagian dari fungsi tubuh, kesehatan tubuh kita, itu somato. Kemudian psiko itu sudah mempengaruhi psikis kita. Nah, seperti tadi mungkin yang lebih banyak dijelaskan sama Ibu Mardiana. Dan yang terakhir itu sosial, itu juga sudah mengganggu fungsi-fungsi sosial kita, termasuk ini behavioral kita. Jadi bagaimana kita bertingkah laku. Saya cuman mau di sini kalau peneliti ini saya mengatakan bahwa dengan adanya reaksi dan stresor itu tidak selamanya dihubungkan bahwa stres itu adalah stres yang negatif tadi gitu. Jadi bisa jadi ini dia masuk di dalam kurva yang masih dalam positif stres. Seperti apa? Tadi Dr. Mardiana udah banyak cerita tuh pada saat misalnya masa COVID ini. Masa COVID ini kita sedikit banyak diperhadapkan dengan yang namanya stres ya. Nah, pada orang-orang tertentu yang menghadapi stres itu dan menjadikannya di eustress, positif stres, apabila dia membaca, mendengar informasi dan menonton dan lain-lain, lalu dia berpikir secara rasional, dia membuat, oh ternyata kita harus 3M gitu, kita harus 5M, dan itu mulai diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk di rumah. Nah itu mereka berada pada di positif stres. Kapan mereka masuk yang di stres? Kalau itu sudah sangat mengganggu. Misalnya, ada orang tertentu karena terlalu banyak membaca, mendengar berita-berita, bahkan mungkin yang tanda kutip ya, newsnya itu tidak valid ya, atau apalagi kalau misalnya hoax. Nah, itu mereka menjadikan lebih kepada distres. Akhirnya lama-kelamaan dia malah setiap 5 menit bersentuhan tidak bersentuhan itu mencuci tangan terus. Jadi udah mulai parnonya tuh udah mulai kelebihan gitu. Begitu dia tahu ada nih saya demam nih. Misalnya saya demam nih kan, misalnya klasik gejala klasik dari COVID itu misalnya demam, ada batuk ya. Terus dia udah berpikiran tuh saya harus PCR. Nah, tanpa ada rasionalisasi, PCR-nya itu berlangsung berapa lama. Atau misalnya dia mau rapid test antigen. Rapid test antigennya dilakukan setiap hari. Hari ini aku rapid dulu, wah hasilnya masih konfirmasi negatif nih. Besok dia tes lagi tuh, enggak aku mesti tes lagi. Padahal dia sendiri sebenarnya tetap prokes di rumah, dia physical distancing, bahkan dia nggak keluar rumah. Tapi karena itu tadi dia udah masuk bukan pada level eustress, tapi udah mulai masuk mengarah ke trennya udah ke distress. Akhirnya apa yang terjadi sudah terlalu berlebihan yang dilakukannya. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu ya analoginya. Pada slide berikutnya, boleh slide berikutnya kita lihat. Nah ini. Stres dan pandemik. Banyak yang bilang, apakah stres itu menyebabkan COVID atau COVID yang menyebabkan kita stres? Nah ini kan nggak jelas gitu kan. Banyak orang-orang bilang kita stres nih gara-gara COVID. Ada juga yang bilang, loh justru karena saya stres sampai saya jadi COVID gitu. Nah, kalau saya mau cuman mengambil cuplikan nih dari jurnal yang ada dari Kaligis tuh, di sini dia melakukan penelitian, nah dalam penelitian ini melakukannya di tahun 2020, meskipun kalau kita membuka jurnal karena COVID ini kan masih dalam proses learning ya, jadi masih dalam proses pembelajaran, masih terus dilakukan penelitian ini. Dia menyimpulkan bahwa ternyata ada 4 variabel yang bisa menyebabkan adanya pandemic stress di Indonesia. Ini dilakukannya di Indonesia. Jadi mulai dari gangguan psikologi ya, seperti tadi yang dijelaskan sama Ibu Mardiana. Kemudian ada bahkan yang sudah memasuki gangguan anxiety, jadi tingkat kecemasan yang berlebihan. Kemudian ada yang sudah masuk ke depresi, bahkan ada yang sudah masuk kepada psychological trauma. Nah, ini artinya ya COVID juga membuat orang lebih banyak stres. Ya, seperti itu. Tetapi orang yang stres, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya.
Nah, orang yang stres itu apakah juga lebih rentan terhadap COVID? Nah, itu kita lihat dulu sebenarnya efek daripada stres di dalam tubuh kita sebagai manusia. Nah, kalau kita melihat gambarannya ini kan anatomi, kelihatannya anatomi tubuh manusia nih secara kasat mata ya diambil. Nah, kalau kita lihat ini kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh efek dari stres pada tubuh. Nah, ini boleh dibaca gitu kan, yang di sebelah kanannya fungsi-fungsi atau organ-organ apa aja yang bisa menjadi dampak efek daripada stres itu. Tetapi secara umum saya membaginya menjadi misalnya yang pertama ya, kalau kita melihat bahwa dari stres itu mengganggu susunan saraf pusat dan endokrin. Nah, kita tahu tadi Ibu Mariana kan udah bilang susunan saraf pusat itu mendominasi reaksi atau respon daripada fight dan flight tadi. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Mardiana. Jadi bagaimana kita bisa bertarung, melawan ya, atau kita udah menghindari aja gitu. Ya, udah biarin aja gitu. Nah, itu. Pada saat susunan saraf pusat ini kita mengenal ada namanya hormon stres. Nah, itu dikeluarkan tuh namanya kortisol dan adrenalin. Efek daripada pengeluaran atau peningkatan daripada kortisol dan adrenalin inilah yang berefek pada beberapa gejala-gejala di dalam tubuh kita. Kita bisa lihat kalau orang stres itu yang pertama apa? Coba deh cek heart rate-nya, nadinya. Itu akan berdegup dengan kencang gitu. Pada misalnya nggak usah jauh-jauh, pada saat orang misalnya orang yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, itu disuruh aja gitu, misalnya ngomong, anak-anak tuh biasanya atau anak-anak remaja di sekolah, silakan ngomong dulu gitu, atau membawakan materi. Respon yang pertama yang paling muncul dari kortisol adrenalin ini itu tadi, jantungnya terasa berdegup dengan cepat gitu. Kita coba periksa heart rate-nya, wah ini cepat banget. Nah, kemudian kita bisa lihat nafasnya, respirasinya juga lebih cepat. Bahkan ada orang-orang tertentu sampai terengah-engah. Nah, kemudian kita lihat lagi efek dari SSP ini adalah adanya vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah di daerah ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Makanya kita bisa lihat tuh ada yang mulai keringatan ya, sudah mulai ada keringatan, bahkan kaki tangan mulai terasa dingin pada saat respon stres itu sudah mulai muncul kelihatan di dalam tubuh kita. Saya cuma ingin mewaspadai apabila ini stres, bahkan sampai di stres ini sudah berlangsung secara terus-menerus ya, jadi udah masuk ke tahapan di stres itu akan mempengaruhi secara langsung fungsi organ-organ tubuh kita. Seperti yang tadi, karena efeknya misalnya di SSP dan endokrin. Kalau di endokrin sendiri ya kita bisa lihat peningkatan misalnya gula darah. Jadi harus kita waspada pada orang-orang yang memang udah punya komorbid DM tuh, udah punya gula darah. Pada saat dia sering-sering stres, nah itu gula darahnya juga akan semakin meningkat. Nah gitu. Kemudian secara umum efek pada tubuh kita ini kita bisa lihat pada sistem pencernaan. Nah, seperti apa sistem pencernaan? Kalau kita lihat untuk sistem pencernaan ini, mulai ada stomach cramp, ada reflux, jadi perutnya itu terasa tegang ya, perutnya terasa tegang. Kemudian kadang-kadang ada reflux bahkan bisa menyebabkan nausea dan vomiting, jadi udah bisa sampai mual-mual, bahkan ada yang muntah karena stresnya itu sendiri. Kemudian kita lihat di saluran pencernaan di ususnya itu, pergerakan usus itu juga udah mulai meningkat. Akhirnya ada tuh yang stres sering-sering ke kamar belakang gitu. Udah sering diare, sedikit-sedikit aduh udah sembelit gitu. Nah, itu boleh bahkan misalnya pada anak-anak remaja yang disuruh melakukan sesuatu yang mereka tidak
terbiasa melakukan itu dan itu membuat tekanan bagi mereka, nah itu mereka akan sering-sering mengalami yang namanya sistem pencernaan ini. Kita bisa lihatlah misalnya tiba-tiba ada orang buang air lebih sering ya, kemudian ada yang terasa itu tadi kram di daerah perut, bahkan merasakan sembelit sebagai respon daripada atau efek dari stres di dalam tubuh kita. Itu untuk di sistem pencernaan. Nah, bagaimana dengan di otot rangka? Nah, di otot rangka juga begitu. Apalagi kalau ini sudah berlangsung secara kronis. Otot-otot itu sudah tidak berada dalam posisi relaksasi lagi. Sehingga hasilnya apa? Ya, kita lihat ada yang nyeri. Nah, nyerinya itu bisa mulai dari nyeri kepala, nyeri badan, kemudian nyeri tungkai, bahkan ada nyeri di seluruh tubuh. Hal yang paling gampang didiagnosa seseorang misalnya pada saat datang ke tempat praktek ya, ke dokter tuh, mereka datang keluhan dengan apa keluhannya Bu? Ternyata keluhannya, ya nggak tahu, pokoknya saya nyeri semua badan. Setelah dilakukan anamnesis ya dan pemeriksaan fisik, ternyata secara fisik tadi tidak ditemukan adanya gejala yang memang signifikan yang mengarah kepada gangguan pada fungsi organnya. Ternyata punya usut yaitu tadi stres yang udah masuk pada tahapan distres sehingga dia sudah merasa nyeri, bukan hanya nyeri kepala atau tension headache, kemudian tapi sudah nyeri di daerah tulang-tulang, tapi sudah sampai di seluruh badannya itu terasa nyeri. Nah, itu di otot rangka. Kemudian kalau kita melihat lagi di sistem di reproduksi, nah ini juga boleh. Jadi jangan salah sistem reproduksi. Pada sistem stres itu juga bisa berdampak pada sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kalau kita tahu kalau pada laki-laki itu kan lebih didominasi dengan hormon testosteron. Nah, khususnya bagi misalnya orang-orang yang sudah berkeluarga ya, sudah berumah tangga, maksud saya itu stres itu bisa menyebabkan adanya penurunan daripada gairah untuk berhubungan bersama. Nah, pada laki-laki kita bisa menjumpain karena udah terganggu tuh di hormon testosteronnya, akhirnya apa? Bukan tidak mungkin bisa terjadi namanya disfungsi ereksi. Nah, kalau para perempuan, nah bisa kita temukan adanya siklus atau gangguan pada siklus menstruasinya gitu. Ada kan kalau kita bisa mendapatin tuh terutama di perempuan datang dengan keluhan, kenapa saya belakangan ini sering-sering merasa haid. Jadi belum cukup dulu tuh enggak gitu. Dalam siklusnya biasanya 28 hari, 25 sampai 28 hari. Sekarang hampir rasanya tiap 2 minggu baru selesai menstruasi, kemudian cuman selang 2 minggu saya menstruasi lagi gitu. Nah, itu juga dokter akan mencoba menganamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik. Ada beberapa yang ditemukan, ternyata penyebabnya adalah stres. Jadi jangan salah, sistem reproduksi juga bisa terganggu efek dari stres itu. Kemudian imun. Nah, tadi saya mau ngaitkan imun dengan stres bisa menyebabkan COVID. Jadi bukan stres yang bisa menyebabkan COVID, tapi orang-orang yang stres itu rentan atau menjadi salah satu faktor risiko mudah terpapar dengan COVID. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa pada COVID ini adalah yang bekerja itu adalah bagaimana peran penting dari sistem imunitas tubuh kita. Nah, kalau kita stres itu tadi hormon stres itu akan melepaskan berbagai hormon-hormon yang sifatnya sebagai antihistamin yang secara tidak langsung itu mempengaruhi fungsi atau imunitas tubuh kita. Kita tahu imunitas tubuh kita itu diperlukan kan sebagai tentara tuh di dalam tubuh kita. Nah, apabila misalnya imun kita menurun, ya otomatis tentara kita tidak bisa bekerja dan pada saat masuk misalnya kuman termasuk yang COVID seperti ini kita terpapar, maka otomatis daya tahan tubuh kita menurun dan kita lebih mudah untuk
langsung terkena dengan yang namanya COVID ini apabila memang kita tereksposur atau terpapar dengan viral tadi. Jadi memang beberapa penelitian itu ya ini membuktikan bahwa sistem imun itu sangat berpengaruh pada peningkatan virus. Di mana tadi bahwa apabila imun turun, virus dengan mudah gampang masuk ke dalam tubuh kita. Saya kira itu secara umum untuk efek dari stres di badan kita. Nah, slide berikutnya. Nah ini tadi sistem imun. Jadi sama aja bahwa ini frekuensi dari viral itu juga bisa, bahkan di sini disampaikan bahwa good stress ya, jadi stres yang baik juga bisa mempunyai negative implication bagi tubuh kita. Oke, untuk slide berikutnya tadi kita sudah lewat. Nah ini tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 hal yang sangat berpengaruh pada saat kita stres ya. Jadi bukan hanya somato, tapi psikis dan juga sosial kita. Nah, kalau kita lihat ini beberapa jurnal mengambil efek stres yang paling sering terjadi. Nah, ini misalnya kepada tubuh kita, ini bisa dibaca aja ya. Jadi misalnya ada nyeri kepala, kemudian muscle tension. Bahkan kalau kita nyeri kepala, nah di gangguan mood itu sudah mulai terasa ada anxiety. Nah, itu bisa dilihat perilakunya. Jadi ada orang-orang tertentu itu tadinya makannya biasa-biasa aja. Nah, tiba-tiba tuh dia hobi makan gitu. Nah, hati-hati. Nah, jangan sampai dia udah masuk di efek daripada stres itu atau sebaliknya gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya kalau kita lihat di badan kita nih ada muscle tension atau nyeri, kita sampaikan ada nyeri dada, kemudian kelelahan, perubahan pada fungsi seks kita, kemudian somat dan sleep problem. Jadi hati-hati juga di era COVID ini banyak orang yang mengatakan bagaimana imun saya bisa bagus tuh, karena itu tadi saya kurang bisa tidur gitu. Jadi untuk tidur ini sebenarnya kita yang paling bagus untuk imunitas kita jangan cuma bergantung pada kuantitas tidur, tetapi bagaimana kuantitas dan kualitas tidur itu, ya. Nah itu yang akan sangat berdampak pada fungsi imunitas tubuh kita. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan gejala itu, apakah kita stres sedikit, misalnya tadi heart rate kita tinggi dan sebagainya, apakah kita harus langsung konsul ke dokter? Nah, tidak seperti itu. Nah, di sini kita lihat apabila gejalanya itu berlangsung secara terus-menerus, ya, berkesinambungan, makin hari, makin ya, itu tadi sudah mengganggu beberapa fungsi tubuh kita, kemudian sudah mengganggu fungsi psikis ya, dan fungsi sosial kita. Nah itu kita harus segera langsung mencari dokter untuk bisa mengkonsultasikan berbagai keluhan-keluhan yang kita alami. Nah, tetapi di sini ada beberapa hal yang mesti kita garis bawahin apabila misalnya kita mempunyai nyeri dada, kemudian ada jaw atau back pain yang kita rasa, kemudian ada sweating, nausea yang berlebihan. Nah, kita sebenarnya tidak boleh menganggapnya itu adalah remeh, bahwa ini adalah stres yang simple nih gitu. Enggak, aku mungkin cuma dalam keadaan stres aja, tapi kita harus pay attention untuk nyeri dada, dengan nafas yang pendek nih, kemudian ada back pain tadi, ada rasa mual ya. Nah, itu jangan sampai kita memang ada gangguan pada kardiovaskular kita atau penyakit jantung gitu. Jadi jangan juga terlalu menganggap remeh untuk hal-hal yang namanya simptom yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke, slide berikutnya. Nah, mungkin ini ya adalah hal yang paling penting. Kalau Bu Mardiana tadi kayaknya banyak banget ya memberi tips menghadapi stres di masa pandemi. Kalau saya mungkin secara umum ini. Untuk di masa pandemi ini kita harus membatasi bagaimana informasi yang terlalu banyak, terlalu berlebihan, dan kita mengurangi waktu
untuk menonton, mendengarkan terlalu banyak hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya, pemberitaan di media massa, media elektronik terkait berapa banyak orang yang meninggal karena COVID. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Justru kita tidak boleh terus-terus tuh, biasanya memang karena rasa keingintahuan, apalagi kalau memang personalitinya, kepribadiannya memang udah lebih banyak kepo tuh. Nah, itu biasanya semua berita COVID itu dilahap, apalagi berita-berita yang berbau negatif tadi. Apalagi kalau sumbernya nggak jelas, hoax gitu. Itu udah dibaca di medsos, udah buka handphone, udah di Instagram dan lain, itu semua dilahap. Apakah itu baik? Nah, tidak. Itu tadi karena sudah berlebihan informasi yang kita terima, dan itu sudah mengisi membuang waktu kita terlalu banyak untuk hal-hal yang sebenarnya kita menurut WHO itu merekomendasi hanya 1 atau 2 kali aja dalam sehari. Jadi tentukan aja waktunya tuh. Misalnya saya cuma mau pagi melihat tentang COVID, kemudian nanti sore lagi gitu. Nah, itu yang direkomendasi oleh WHO. Kemudian kita perform relaksasi. Nah, ini relaksasi tadi juga udah banyak dicerita sama Dr. Mardiana, berbagai bentuk relaksasi, meditasi, yoga, exercise, dan yang tidak kalah pentingnya adalah cukup istirahat dan tentu saja gizi yang sehat dan seimbang, ya gitu. Bahkan sebenarnya bagi kita sih umat Muslim ya, Islam itu dengan membaca Quran misalnya, berzikir ya, itu bagian daripada mendapatkan relaksasi ini gitu. Jadi tidak harus yoga terus, meditasi terus, tidak. Kita boleh melakukannya dengan itu tadi, membaca Quran, kemudian atau membaca buku-buku yang lain, itu secara langsung bisa mengatasi stres di masa pandemi ini. Kemudian tadi juga kita dengarkan bahwa ayo melakukan aktivitas-aktivitas yang kita senangi gitu. Jadi yang membuat kita relax, membuat kita enjoy gitu. Jadi misalnya kita janjian, misalnya mau olahraga ya, olahraga sama bareng-bareng, tapi tetap dengan prokes misalnya. Janganlah mencari olahraga misalnya dengan teman-teman yang mungkin tidak sepaham. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketemu, ngomongnya gosip-gosip, apalagi ibu-ibu gitu, gosipin si A, gosipin si B, atau ngomong hal-hal yang tidak baik tentang si A dan tidak si B. Nah, itu bukan yang kita mencarinya, dapatnya relax dan fun untuk mengatasi stres, tapi malah sebaliknya, bukan tidak mungkin akan malah memicu, membuat kita malah semakin stres atau bahkan nanti jadi stres. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya yang paling penting tuh kita bagaimana membangkitkan hormon-hormon bahagia, hormon-hormon bahagia di masa pandemi ini. Nah, itu tadi, karena misalnya dengan kita berolahraga, kemudian kita bersilaturahmi, kan efeknya terhadap tubuh dan juga hormon bahagia itu tadi, pada saat kita berkomunikasi dengan orang, itu akan menciptakan hormon-hormon bahagia. Termasuk itu tadi ya, silakan buat yang lebih mau melakukan aktivitas religius dan lainnya. Kemudian ini ada community cancer valuable. Sekarang itu kan memang sudah ada beberapa komunitas-komunitas yang memberikan layanan konsultasi. Ya, saya nggak tahu kalau di Ibu Mardia juga melakukan itu ya. Jadi layanan konsultasi itu bisa dilakukan, misalnya tidak hanya secara individu, tapi juga bagi family kita. Misalnya ini udah stres banget nih, anak-anak tuh bahkan tidak mau sama sekali keluar. Tidak mau sama sekali keluar walaupun misalnya untuk urusan penting. Nah, kita bisa lihat apakah ini memang sudah mengganggu daripada 3 fungsinya tadi, dia sudah masuk di stres atau enggak, termasuk ibu-ibunya juga. Nah, itu bisa berkonsultasi dengan community yang sudah menyiapkan berbagai layanan. Di Indonesia juga udah banyak ya Bu Mardiana ya, di Makassar juga mungkin ya. Dan yang terakhir ini kita harus mencoba untuk talking, berbicara, berinteraksi dengan orang-orang yang kita bisa percaya. Ada penelitian pernah saya membaca tuh, ada penelitian yang membuktikan bahwa ternyata perempuan yang lebih cenderung tidak terlalu banyak berkomunikasi, nah itu malah memendam berbagai hal-halnya tadi.
itu di dalam alam bawah sadarnya. Dan itulah yang bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka jatuh pada distress, bahkan lebih parah lagi bisa masuk kepada neurosis. Kalau kita melihat sebenarnya otak laki-laki di bagian korteks tuh ya, di laki-laki dan perempuan, memang perempuan itu dianjurkan untuk berbicara dalam sehari 20.000 kata. Ya, 20.000 kata. Jadi kalau bapak-bapak juga kaum Adam tuh harus ngerti gitu. Kalau ibu-ibu di rumah ini ibu nyerocos terus gitu dari pagi sampai sore nyerocos terus. Nah itu mungkin perlu dilihat apakah kata-kata yang keluar, karena secara anatomi tadi korteksnya memang lebih tebal kan. Jadi butuh 20.000 kata dalam sehari yang harus dikeluarin gitu. Nah kebayang kalau misalnya 20.000 kata itu nggak dikeluarkan dalam 3 atau 5 hari gitu kan. Jadi kira-kira ada berapa 100.000 yang harus dikeluarin. Akhirnya kalau kita di beberapa di daerah ini suka bilangnya manoko-noko begitu, manoko-noko sendiri, ngedumel sendiri jadinya, karena ada sebenarnya hal-hal yang harusnya itu dibantu dikomunikasikan untuk berbicara, tetapi sekali lagi mencari orang-orang yang memang kita trust, bukan orang-orang yang menjadi saingan atau malah bisa menjadi stresor buat kita sendiri. Oke, next slide. Udah selesai ya, cukup ya. Jadi saya kira itu intinya bahwa semoga masa pandemik ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi berbagai hidup dan kehidupan kita ya. Tapi sekali lagi jangan menjadikan ini stres, tapi mari kita merasionalisasi stres itu menjadikan pemicu bagi kita untuk menjadi lebih baik bagi diri kita. Misalnya itu tadi, kalau memang ada gejala yang berhubungan dengan COVID, ya gejala yang menunjukkan COVID, ya periksa. Tapi bukan berarti bahwa harus bahkan sampai ngotot marah harus melakukan tes PCR terus setiap hari. Ada tuh juga yang begitu pasien. Jadi hari pertama, kedua udah positif, belum baru isolasi, misalnya isolasi mandiri atau di rumah, hari ketiga, hari kelima itu udah minta lagi PCR, bahkan hari ke-6, ke-7 PCR lagi dan seterusnya. Kemudian imunisasi, banyak juga yang sangat khawatir dengan imunisasi karena pemberitaan tadi katanya ada beberapa yang meninggal karena imunisasi dan bla bla bla, tapi mereka tidak mencoba membaca berapa banyak orang yang alhamdulillah bisa tertolong dengan vaksinasi daripada COVID itu. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan, mungkin yang bisa saya bagi-bagi ya, nanti kita sharing aja. Intinya kalau di sini bahwa stres itu tidak perlu tadi kita hilangkan, tapi mari kita memanage stres ini dengan baik, tentu saja dengan melihat hal-hal yang bisa kita adaptasikan, itu kita lakukan. Jangan sampai stres malah menekan bahkan mengganggu dengan efek stres pada kesehatan tubuh kita. Saya kira cukup aja, saya kembalikan kepada Pak Agus, lebih dan kurangnya mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter atas kesempatan memaparkan materinya. Ya, materinya sangat menarik, tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, mohon izin menyimpulkan sedikit. Jadi pada dasarnya stres dibagi dua ya, ada stres dan distres ya. Jadi ada positif stres juga tadi yang disampaikan oleh dokter tadi. Nah, distres juga itu perilaku yang berlebihan ya, yang seperti diceritakan tadi sampai PCR berkali-kali ya. Ada juga yang menarik nih tadi dibahas tentang apakah stres berakibat COVID atau COVID yang menyebabkan stres. Nah, ini tadi juga dibahas menarik juga oleh Dokter Salwa. Dan tentunya orang-orang yang stres itu rentan COVID, dokter ya. Ya, dan stres ini intinya jangan dihilangkan tapi di-manage, dokter ya. Nah, baik, alhamdulillah kedua pemateri kita sudah menyampaikan materinya, mulai dari Dr. Siti Murdiana, spesialis psikolog, kemudian diperkuat lagi nih oleh Dr. Salwa Muhtar. Nah, semoga peserta webinar ini teredukasi lebih baik terkait bagaimana cara mengelola stres di masa pandemi. Nah, oke, baik Bu Dr. Murdiana dan Dr. Salwa, mohon izin untuk dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, di sini ada yang via YouTube. Nah, ini sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan via YouTube, dokter. Nah, sini yang pertama dari Ibu Dwi, ya. Nah, untuk ibu rumah tangga
yang bekerja tentunya tingkat stres yang dialami itu cukup tinggi. Jadi ada yang stres di kantor, kemudian pulang di rumah juga tambah stres, dan terkadang orang di rumah juga biasa bikin stres. Misalnya anak-anak bikin stres juga gitu kan. Nah, bagaimana cara mengolah stres itu sendiri? Karena biasanya ibu rumah tangga ini rentan dengan gampang marah, dengan stres di kantor, sampai di rumah juga stres di kantor. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Bu Dokter dan Ibu Murdiana. Silahkan, silakan Ibu Murdiana dulu mungkin. Baik, mungkin saya dulu ya Pak. Tadi terima kasih Dokter Salwa, penjelasannya jadi match dengan tadi apa namanya, kita bisa kawinkan materinya jadinya. Begini, kalau menurut saya tips itu tergantung bagaimana ibu ini menyadari kekuatannya. Karena kalau misalnya ya ada orang yang, kenapa ini saya stresnya, stres pekerjaan, terus stres juga dengan anak, stres tugas dan sebagainya gitu. Cara yang paling tepat untuk mengatasinya bagaimana? Kalau misalnya resep itu gitu ya, itu bisa obat itu bisa bermanfaat buat orang lain, belum tentu kita bisa. Jadi yang paling penting adalah kita mengenali diri sendiri. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan juga bahwa yang perlu kita lakukan adalah perlahan-lahan kita itu melakukan resolusi konflik. Artinya menyelesaikan konflik kecil-kecil. Tidak dibiarkan begitu saja. Yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Kemudian yang tadi sikap asertif tadi, yang kita kembangkan tuh memang strategi interpersonal. Jadi kita asertif, kita komunikasikan, kita lagi lagi betul-betul pusing dengan suatu kegiatan gitu, atau kita benar-benar kegiatannya hari itu begitu padat, itu perlu kita komunikasikan supaya lingkungan itu paham tentang itu. Kemudian juga memang yang tadi mungkin sedikit agak rumit kalau kita bilang kita melakukan penyelesaian konflik-konflik satu-satu. Tapi intinya kita jangan berpindah pada satu konflik sebelum misalnya gitu ya. Kalau konfliknya itu bisa kita selesaikan, ya udah kita selesaikan saja. Misalnya kita harus ke anak gitu. Dia rewel dan sebagainya. Mungkin kalau ke anak kita jelasin dan dia mau menerima penjelasan itu, udah ya nak, nanti mama setelah ngerjain ini nanti ke kamu, nungguin kamu. Tapi terus dia merengek gitu. Apa yang harus kita korbankan? Pekerjaan ini kah atau anak gitu. Kita melihat situasi di mana kita bisa memilih mana yang paling urgent, nanti betul-betul tidak bisa yang tidak bisa kita tunda ya. Apakah mengerjakan tugas itu atau misalnya memperhatikan anak ini. Jadi memang pada saat yang betul-betul terdesak, kita tetap harus memilih mana yang paling bisa kita korbankan dan mana yang harus kita selesaikan. Ya mungkin itu yang prioritas ya, terkait dengan tadi time management sebenarnya. Jadi memang kita perlu memprioritaskan apa. Kalau memang ini sudah deadline, besok misalnya harus selesai nih tugas, ya mau tidak mau kita mengabaikan yang lain gitu. Kita menyelesaikan tugas yang satu karena ini bagian dari resolusi konflik. Artinya ini bagian dari kita berstrategi untuk mengatasi ketegangan atau stres yang kita alami. Jadi memang satu persatu. Itu menurut saya Bu, kalau misalnya kita mau ini ya, strategi itu betul-betul memang hanya milik kita, jadi perlu kita kembangkan sendiri. Tadi sudah saya sampaikan itu rambu-rambunya saja. Karena kalau misalnya saya membuat formula ini belum tentu cocok untuk Ibu A misalnya, yang lain mungkin tidak cocok gitu ya. Jadi memang kita perlu mengembangkannya sendiri, dan ketika kita mengenali itu sendiri, maka ketika menghadapi situasi yang menegangkan atau stres, maka ini sudah menjadi lebih ringan gitu untuk kita hadapi. Demikian mungkin penjelasan dari saya Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan mungkin ada tambahan dari Dr. Salwa. Terima kasih Bu Diana. Ya, terima kasih Bu Li, salam kenal ya. Bu Li jangan stres dong, nanti kesian anak-anak ya. Jadi begini, mungkin ini memang dialami tidak hanya misalnya Ibu Li ya, tapi juga oleh banyak perempuan-perempuan yang terutama melaksanakan peran gandanya ya. Jadi juga sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak-anak, tapi juga bekerja. Dan di masa pandemik ini kan masih work from home gitu. Jadi bayangin kerjaan yang di kantor, tadinya tuh ibu-ibu misalnya jam 8 sampai jam 5 misalnya harus bisa berada di kantor, jadi fokus tuh dengan pekerjaan kantor. Sekarang pekerjaan kantor dipindahin ke rumah. Di rumah
kembali harus mengurusi itu tadi hal-hal yang sifatnya rumah tangga. Tapi jangan salah, memang penelitian juga membuktikan itu lebih banyak pada perempuan dibanding dengan laki-laki, tanpa mencoba meremehkan laki-laki ya. Karena multitasking itu nanti sendiri beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang terjadi. Berbicara tentang lingkungan di sini ada dua hal yang paling penting, Bu Li. Tadi kan kita udah tahu bahwa stres ini kan bisa dari genetik ya, bisa dari lingkungan. Kalau dari genetik di usia sekarang ini kita kelihatannya udah reduce, kita antisipasi. Yang mana yang bisa kita antisipasi adalah yang dari lingkungan. Nah, artinya tadi kita harus menciptakan lingkungan itu menjadi sesuatu hal yang tidak membuat kita stres. Misalnya bekerja, ngurusin rumah tangga. Kalau ibu membuat good planner, membuat perencanaan yang baik itu tadi dari segi waktu, misalnya dari prioritas ya, mana yang harus dikerjain duluan, mana nanti yang bisa belakangan. Terus misalnya kita juga mencoba mendistribusi pekerjaan yang ada. Jadi jangan ibu sendiri semua, tolong dong bapak-bapaknya bantu juga ibu-ibunya gitu kan, mumpung ada di rumah. Sebenarnya COVID ini mengajari kita berbagai hal gitu ya. Jadi tolong hal-hal yang memang bisa dibagi pekerjaan rumah tangga ya, mumpung bapaknya juga work from home ya, ayolah dibagi dengan membuat list tadi, dan tentunya dalam perencanaan yang baik. Dan sekali lagi hal-hal ini memang memerlukan komunikasi yang terbuka ya, komunikasi terbuka dengan pasangan dan juga anak-anak. Tidak hanya bapak-bapaknya, kan kita juga boleh meminta ibu deadline tuh kan di kantor tapi dikerjain di rumah. Kemudian makanan juga harus dimasak. Nah, itu bisa diantisipasi. Misalnya ada Gojek, misalnya ada Gosen. Nah, bapak-bapak harus terima hari ini misalnya ibunya nggak masak dulu dengan masakan seperti itu misalnya. Atau proses masaknya kita bisa atau menjaga anak-anak kita bisa minta bantuan dari keluarga. Tapi itu kan tidak berlangsung terus-menerus. Satu hal yang pasti bahwa stres ini juga akan beradaptasi. Kenapa? Karena sistem tubuh kita, stres itu sama dengan nyeri. Dia mempunyai, dan itu sangat bervariatif antara satu individu ke individu lain. Jadi boleh jadi saya mempunyai ambang stres yang lebih rendah ketimbang dengan orang yang misalnya Pak Agus yang mempunyai ambang stres yang tingkat tinggi. Tapi itu kan akan bisa berubah sesuai itu tadi lingkungan. Kalau lingkungan kita selalu mendukung, mengurangi stresor yang ada, bahkan sampai menjadikan itu distres. Jadi saran saya boleh dibawa enjoy ada semua. Buat tadi good planner, perencanaan baik dari segi kegiatannya, waktunya, serta pembagiannya dengan bapak-bapak. Dan bapak-bapak harus ngerti tentang ibu-ibu. Kalau enggak, wah susah. Bukan itu tadi, kalau dari segi komunikasi bagaimana ibunya bisa enjoy menghadapi sesuatu, relax. Karena itu tadi kita mengkhawatirkan kalau ibu misalnya jatuh sakit karena stres ini dengan efek-efek pada kesehatan tubuh, kan yang susah juga adalah bapak-bapak kan gitu, dan itu akan berkesinambungan. Ini bukan ngebela perempuan ya, tapi ini memang mencoba bahwa bagaimana diperlukan tadi Ibu Mardiana juga udah bilang ada beberapa hal-hal. Yang kedua, perempuan ya yang bekerja dan juga mengurusi rumah tangga harus mempunyai me time, harus punya waktu sendiri untuk dirinya. Nah itu boleh untuk dirinya sendiri. Jadi lepas dari misalnya dalam weekend ya, misalnya kerjanya Senin sampai Jumat, luangkan sendiri waktu juga dengan keluarga, misalnya di weekend Sabtu atau di Minggu ada waktu untuk dirinya sendiri, misalnya dengan saya mau misalnya saya mau yoga sendiri, atau misalnya saya mau Zoom atau Skype-an sama teman-teman reunian saya. Nah itu juga memang harus ada me time, atau saya mau ke salon nih sendiri gitu.
Tapi tentu saja prokes ya di masa pandemik apalagi PPKM itu. Jadi harus ada me time juga buat ibu-ibu itu untuk membantu merelaksasi tidak hanya pikiran tapi juga organ-organ tubuh kita, dan itu sangat bagus untuk peningkatan imunitas kita. Jadi ayo Bu, semangat, perempuan tetap pasti bisa multitasking. Kemarin di acara ini juga Selebes tuh Ibu Disa. Nah, Ibu Disa itu kan juga perempuan multiperan kan, nah, dengan seabrek kegiatan, tapi beliau bisa membagi beberapa tips-tips tadi, termasuk daripada manajemen waktu itu sendiri. Saya kira itu aja Pak Agus ya, buat Ibu. Baik, terima kasih Bu Murdiana dan Dr. Salwa. Nah, ini lanjut lagi dari kurang lebih sama dari Ibu Ayu Mas Hari. Jadi ini makin ke sini pandemi COVID-19 memberikan multiple stress ya, mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID, khawatir akan kehilangan anggota keluarga, khawatir kehilangan pekerjaan, dan di saat ingin mengolah stres ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya work-life balance nih, adanya kegiatan WFH yang terkadang membuat waktu kerja tidak normal. Ya, jika kita sudah mengetahui cara mengelola dan mencegah stres, nah bagaimana caranya untuk konsisten nih Bu? Jadi ketika kita sudah tahu, terus untuk konsisten itu seperti apa? Nah ini saya lanjutkan lagi Bu. Nah ini kan juga ada orang yang stres juga berpengaruh terhadap berat badan. Ini dari Pak Rusli nih. Biasanya kalau stres makin gemuk. Nah bagaimana cara ngeremnya Bu? Gitu. Baik, terima kasih Bu. Silakan. Ibu dokter mungkin Bu Dokter Salwa silakan. Ya. Baik Pak Rusli. Biasanya Pak Rusli yang bertanya tentang berat badan itu perempuan gitu. Berarti hebat nih, mungkin bertanya untuk perempuan yang disayangin ya atau yang dicintain ya di rumah. Hebat nih Pak. Jadi tadi kan di efek memang yang paling sering terjadi dari efek tubuh terhadap stres itu tadi di sistem pencernaan bahwa adanya overeating atau malah sebaliknya. Orang yang tadi awalnya nafsu makannya biasa-biasa saja, tiba-tiba nafsu makannya berlebihan. Nah, sekarang bagaimana menguranginya? Salah satu hal yang pertama mungkin bisa kita lakukan, nanti mungkin Ibu Murdiana lebih banyak cerita tuh kalau ini. Bagaimana kita merasionalisasi dulu gitu. Jadi karena kita stres nih, apa aja kita makan, sebentar-sebentar nyari makan. Merasionalisasi dengan pikiran kita bahwa kalau kita sadar, wah saya lagi stres nih, nah itu otomatis akan merem hal-hal sehingga kita tidak masuk pada distres tadi. Tapi kan tidak jarang orang tahu bahwa dirinya stres ya. Kadang-kadang yang paling tahu adalah orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah perlunya orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa memberitahu pada Bu atau Pak, kayaknya Bapak dari tadi semua dimakan nih. Bahkan misalnya chips atau cemilan anak-anak itu juga dimakan sama Bapak, dilahap juga gitu. Nah, ada apa gitu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk proses makan ini kalau kita secara kedokteran kita harus stretch, kita harus tegas dengan jadwal makan. Ya, kita harus tegas dengan jadwal makan. Jadi jadwal makan pagi, jadwal makan siang, jadwal makan malam. Kemudian di antara 3 jadwal makan ini itu ada namanya snack ringan. Ya, misalnya kira-kira jam 10 tuh dengan snack sore misalnya. Nah, dengan kita memulai untuk tegas kepada jadwal makan ini, tentu saja dengan nutrisi yang balance ya, nutrisi yang balance, maka perut kita kan itu akan kenyang. Ya, jadi secara otomatis walaupun kita stres ya, itu tidak akan memicu terlalu berlebihan overeating tadi. Kemudian yang ketiga, itu tadi menyiapkan sebenarnya makan makanan yang sehat walaupun untuk cemilan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya di masa pandemik ini jangan malah mencari cemilan yang lebih banyak kadar gulanya. Sehingga misalnya pada saat snack itu jam 10 itu udah makan yang manis-manis semua. Efeknya nanti di jam 12 itu kita akan melewatkan makan utama kita. Karena makanan utama lewat, nah biasanya setelah jam makan siang itu kita akan mencoba kembali karena kita tahu bahwa absorpsi makanan itu kan 3-4 jam di dalam saluran pencernaan kita. Otomatis secara 3-4 jam itu kita akan berusaha mencari makanan-makanan itu.
Saya kira itu yang untuk dari sisi saya, nanti boleh nanti selanjutnya ditambahkan sama Ibu Mardiana dari sisi psikologinya. Silakan Ibu Murdiana. Mungkin untuk konsistennya itu seperti apa, Bu? Kan sudah tahu caranya, bagaimana cara konsisten. Ini konsisten tuh menjadi apa sih namanya? Menjadi masalah semua orang ya. Kalau misalnya sudah memiliki tahu bagaimana caranya mengatasi stres gitu. Ini konsistennya, istiqomahnya memang yang menjadi menjadi masalah berikutnya. Yang paling penting tadi kita membangun dukungan sosial. Kalau dari luar ya, eksternal. Nanti sebentar saya bicara tentang yang bagian internalnya, intranya. Nah, kalau interpersonalnya kita membangun jaringan supaya tadi kata Dokter Salwa bahwa ditegur nih sama orang kenapa banyak makan dan sebagainya, itu memang menjadi warning. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita itu menjadi pengingat. Ya, jadi alarm bahwa kita harus menjalankan apa yang sebenarnya sudah kita usahakan untuk kita bangun itu, untuk kita tetapkan dalam perilaku kita supaya kita benar-benar istiqomah. Jadi intinya kita jalankan lagi ketika stres, misalnya ada gejala nih kita rasa, kok saya nggak nyaman ya, kita kan nanya biasanya ke teman atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau orang yang introvert tuh biasanya mau dia stres mau ini dia diem saja gitu. Tapi kalau dia mampu untuk mengungkapkan itu dia bicara saja sehingga kita menunggu feedback dari luar. Feedback ini juga membantu kita untuk menjaga perilaku kita supaya kita tetap bisa konsisten gitu dalam menjaga keseimbangan gitu ya. Kalau misalnya kita stres, kita apa yang harus kita lakukan? Udah deh saya mau sebentar menghabiskan waktu sendiri dulu gitu ya. Kita mau tenang dulu supaya kita bisa mengingat apa yang menyebabkan saya kayak begini ya, apa yang menyebabkan saya gelisah gitu. Jadi memang kita membiarkan juga proses mental itu berjalan gitu. Nah, konsisten tadi, kembali ke konsisten tadi itu tadi pertama bahwa kita membutuhkan orang lain untuk mengingat gitu. Kemudian setelah kita tahu bahwa orang lain sudah mengingatkan, oke, kita punya nggak schedule atau memang kita sudah menyiapkan ketika saya seperti ini apa yang harus saya lakukan. Ketika misalnya saya merasa terdesak, saya gelisah, apakah saya harus ke kamar untuk diam sejenak gitu atau mencari spot-spot yang private gitu sehingga bisa untuk menenangkan diri dulu sejenak baru kemudian melanjutkan aktivitas. Kita memang perlu membuat itu. Jadi kayak kita punya strategi sendiri kan. Kita catat mungkin atau juga kita ingat bahwa ketika saya dalam kondisi yang tidak nyaman, saya harus sendiri nih. Gitu. Karena kita dengan mengenali diri kita tahu bagaimana cara memperlakukan diri sendiri. Kemudian kalau misalnya kita stres, kita butuh orang, wah saya stres, saya harus ngomong nih sama teman, kita cari teman. Kita cari teman, karena dengan mencari teman kita mendapatkan support biasanya, dukungan sosial. Dan bukan cuma dukungan sosial yang biasanya kita dapatkan dari ngobrol dengan teman, solusi biasanya kita dapat juga. Jadi solusi bagaimana mengatasi ketegangan misalnya, bagaimana mengatasi supaya stres yang kita alami karena pekerjaan ataupun apa yang terjadi di rumah itu bisa kita siasati gitu. Biasanya idenya dari teman. Meskipun sebenarnya kita udah pernah menjalankannya atau kita udah tahu caranya, tapi biasanya kalau diingatkan sama teman tuh beda rasanya. Biasanya kita lebih semangat untuk menjalankannya dibandingkan kalau misalnya itu insight sendiri gitu ya. Jadi biarkanlah proses mental kita ini terus bekerja setiap saat ketika kita menyadari bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi setiap hari karena kita selalu berada dalam kondisi nyaman, tidak nyaman, nyaman, tidak nyaman, sebenarnya ini latihannya mudah gitu ya. Mudah banget latihannya, setiap hari kita latihan. Cuman ada orang yang memang secara karakter itu sudah terbentuk bahwa dia misalnya tidak rapi misalnya atau dia terlalu kaku gitu. Nah ini kekakuan ini atau ketidakrapian ini misalnya karena didasari oleh karakter ini biasanya mendistorsi rencana-rencana yang sudah dibuat. Jadi memang kita tidak bisa lepas juga dari itu. Makanya pengingatnya adalah faktor eksternal gitu. Orang-orang yang dari luar itu memang perlu sekali mengingatkan kita. Kemudian stres-stres yang kita yang kita rasakan memang gitu ya. Ada di dalam kehidupan ini ada stres yang ringan, ada stres yang berat. Kalau yang stres yang ringan mungkin itu mudah banget kita atasi dengan tanpa strategi yang
rigid gitu ya, tanpa strategi yang rapi, tersusun dengan baik itu bisa kita secara otomatis kita bisa selesaikan. Tetapi kalau stres yang kita hadapi itu rumit ya, kompleks, apalagi kalau melibatkan faktor eksternal yang banyak gitu. Nah, ini ini membutuhkan bantuan, bukan cuman bukan cuman satu orang mungkin ya. Kita bisa meminta bantuan ke beberapa orang untuk bisa bukan sekedar mengingatkan tapi mencari solusi gitu. Jadi kita lihat apakah kadar yang membuat stres kita biasanya karena konflik ya. Konflik yang ringan sih mungkin bisa kita lewati begitu saja. Nah, kalau yang kompleks kemudian ditambah lagi dengan konflik-konflik yang ringan. Yang ringan ini menjadi beban yang lebih besar biasanya dibandingkan kalau misalnya tidak ada konflik yang kompleks sebelumnya. Jadi memang kita harus menyadari pentingnya menempatkan konflik yang besar dan kompleks ini itu tidak tumpang tindih dengan konflik yang kecil-kecil. Jadi kalau bisa kita kesampingkan gitu ya dalam mindset kita. Jadi oke, saya sekarang ngadepin anak-anak bukan ngadepin kerjaan yang kompleks sekali konfliknya. Kalau ngadepin anak-anak berarti ini saya harus singkirkan. Tetapi ini juga tidak mudah kita biasa lakukan ya. Karena pada saat kita menghadapi anak-anak itu bercampur tuh konflik yang kompleks dengan konflik yang sederhana. Nah, ini kesadaran yang menurut saya perlu terus dibangun gitu ya. Karena menurut saya PR ya. Dan PR kita sebagai orang yang menjalani kehidupan ini itu adalah belajar dari satu konflik ke konflik yang lain. Meskipun konflik itu sumbernya sama, polanya juga sama, tapi selalu menimbulkan semacam ilmu atau informasi yang berbeda gitu. Jadi setiap konflik yang kita hadapi atau stres yang kita hadapi, ya perlu juga kita mempelajarinya gitu. Kita menyadari itu sudah mempelajari sebenarnya. Itu menurut saya. Kalau yang terkait dengan tadi berat badan mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Salwa dengan sangat baik. Jadi memang orang yang stres itu cenderung ketika dia tidak menyadari bahwa stres, dia sulit untuk mengontrol perilakunya. Jadi memang yang paling penting ketika kita stres, ketika ada tanda bahwa kita mengalami tekanan yang kuat, bisa saja mungkin diingatkan dari luar, tapi juga perlu kita sendiri mengingatkan diri saya. Kenapa begini ya perilakunya kok makan terus? Mungkin saya yang menyebabkan saya nggak nyaman seperti ini gitu ya. Ketika kita berperilaku tidak biasanya itu didasari oleh stres tadi. Jadi yang perilaku yang tidak biasa yang tiba-tiba muncul itu dasarnya biasanya karena stres. Nah kalau perilaku itu positif ya berarti efek stres ini memang positif. Tapi kalau perilaku itu berdampak negatif pada kesehatan misalnya atau mental kita. Nah ini kemungkinan stres yang menyebabkan kita ini stres yang negatif begitu. Stres ya. Yang perlu stres ya Bu Mardiana. Iya di stres, katanya benar di stres. Jadi memang kita perlu mengatasinya. Betul. Terima kasih Dokter Salwa. Jadi itu tambahan lagi tuh. Jadi nanti juga overeating itu kan juga harus diredam ya dengan apa? Ya harus olahraga gitu. Jadi kalau habis makan ya physical exercise lagi gitu. Apalagi sekarang dunia makin canggih kan. Kita udah bisa menggunakan Android kita, itu ada aplikasi gitu. Kita tahu misalnya dalam sehari aku tuh butuh misalnya 2000 kalori aja. Nah, mulailah mencatat di situ, memplanning pagi Pak Rusli makan apa tuh. Nanti cemilannya jam 10 apa. Nah, itu juga jadi warning secara tidak langsung pada saat lihat belum jam makan malam tapi saya udah sampai 1.500 bahkan udah sampai 2.000 nih. Nah itu juga salah satu ya Bu Mardiana untuk bisa men-shopping atau mengkonversi daripada overeating itu. Saya kira itu aja deh Agus ya dan Pak Rusli. Selamat mencoba nih. Terima kasih Dr. Salwa dan Ibu Murdiana. Jadi begitu Pak Rusli ya. Jadi harus konsisten ya, harus konsisten. Jangan makan terus langsung tidur dokter ya. Ya. Dan ada juga tadi menarik juga kita sharing nih sama teman-teman. Tapi harus pilih teman juga. Jangan sampai ketika kita sharing teman kita juga stres. Jadi jatuhnya curhat nih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Dokter dan Ibu Murdiana. Nah, di sini bagaimana caranya mengatasi nih bagi orang-orang penyintas nih atau saat ini dalam perawatan? Karena kan dia tidak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu siapa-siapa dan selalu terbayang nih kematian.
tangga saya mati nih, kemudian rindu sama keluarga gitu. Ya, ada yang meninggal baru-baru misalnya gitu. Nah, sini dan selanjutnya di sini apakah betul nih stres berpengaruh besar dalam tingkat kematian pada penderita COVID gitu? Atau memang COVID-nya sendiri yang memang yang besar nih perannya, atau tingkat stresnya nih yang berpengaruh besar juga nih terhadap tingkat kematian? Seperti itu, Dok. Mungkin silahkan. Silakan mungkin Ibu Murdiana. Ke Dokter Salwa dulu mungkin ya. Ke Dokter Salwa, silakan Dokter Salwa. Silakan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu apakah stres berpengaruh besar ya terhadap kematian? Jadi begini, kematian tentang COVID. Jadi tadi kita udah menyampaikan bahwa stres itu secara kan tidak langsung akan mempengaruhi imunitas tubuh kita. Nah, tetapi walaupun dia mempengaruhi imunitas tubuh kita tidak ekspos, tidak terpapar dengan virus tadi, artinya tetap prokes, tetap di rumah, komunikasi 5M-nya jalan, tidak pernah keluar dan berhubungan dengan orang-orang, bahkan misalnya yang ada OTG, nah itu kan virusnya nggak masuk, gitu. Yang terjadi cuman memang imunitasnya menurun, tetapi tidak ada agentnya nih. Jadi tuan rumahnya ada, tidak ada agentnya. Tetapi manakala misalnya dia keluar dan berinteraksi dengan orang-orang tadi, nah itu yang menyebabkan mereka lebih mudah terpapar karena situasi dia stres, imunitas tubuh sementara menurun. Jadi harus kita menekannya seperti itu, ya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa stres menyebabkan kematian, itu tidak gitu. Ya, tidak secara langsung. Kenapa? Karena proses kita boleh melihat data yang ada, penyebab kematian itu lebih disebabkan pada orang-orang yang memiliki komorbid atau komplikasi daripada COVID itu sendiri. Nah, komorbid yang seperti apa? Misalnya orang yang mengalami misalnya DM, kemudian mereka terkena COVID. Nah, orang yang mempunyai riwayat penyakit jantung atau gangguan di saluran pernapasan. Nah, mereka mengalami COVID. Orang-orang yang tidak sekarang ini ya, kalau kita melihat menanyakan beberapa ke teman sejawat kita, orang rata-rata yang mengisi bed di ICU itu adalah orang-orang yang tidak melakukan vaksinasi. Ataupun kalau mereka melakukan vaksinasi belum pada vaksinasi yang lengkap. Jadi sekali lagi, kalau berbicara vaksinasi, jangan mengatakan bahwa vaksinasi itu untuk mencegah supaya tidak COVID. Tidak. COVID tetap bisa terjadi pada orang yang sudah vaksinasi sekalipun. Vaksinasi 1, vaksinasi 2, bahkan yang tenaga kesehatan pun yang booster ya bisa jadi gitu. Tetapi kita harus meluruskan pandangan kita bahwa vaksinasi ini adalah mengurangi komplikasi atau beratnya apabila kita terpapar COVID. Nah, seperti tadi saya udah bilang bahwa misalnya teman-teman menceritakan bahwa bed ICU itu lebih banyak terpenuhi dan bukan tidak mungkin apabila mereka mengalami komplikasi yang berat, yang hebat, nah itu yang menyebabkan proses kematian. Karena proses kematian yang terjadi itu lebih disebabkan karena misalnya penyakit-penyakit komorbid mereka atau mereka berada pada gangguan pernafasan yang berat sebelum mereka berada di ICU itu sendiri itu. Terus kalau yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Bu, kalau untuk yang sementara perawatan, Bu, jadi isolasi. Untuk yang penyintas ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi, ya. Nah, ini yang penyintasnya apakah dia di rumah atau di rumah sakit ya? Kalau dia melakukan isolasi mandiri, misalnya di rumah, memang untuk aturan isolasi mandiri itu harus punya kamar sendiri untuk memisahkan antara yang sehat dan yang sakit tadi di dalam anggota keluarga. Apalagi kalau ada yang rentan gitu, misalnya usia lanjut, yang punya penyakit imunokompromis, nah itu memang harus dipisahkan. Bahkan di dalam kamar itu harusnya ada kamar mandi sendiri supaya tidak bergabung atau bersama dengan kamar mandi lain.
tentunya saya pun juga mengalami itu. Jadi waktu saya menjadi penyintas, saya juga dapat COVID itu masih di awal-awal terakhir Desember 2020. Waktu itu saya memang sama sekali nggak ada gejala, tapi saya sudah melakukan isolasi mandiri di dalam kamar sendiri. Waktu itu kebayang saya berkomunikasi dengan anak-anak tidak pernah secara langsung, tidak pernah berhadapan antara tubuh saya dengan anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain. Tetapi kita memanfaatkan digitalisasi yang ada sekarang. Jadi kita pakai video call gitu. Walaupun mungkin terasa beda. Nah ini juga sebenarnya kan bagian dari misalnya kita melakukan webinar ini juga kita tidak ketemu langsung kan semuanya. Nah ini bisa kita lakukan bagi teman-teman yang penyintas, baik yang ada di rumah, bahkan yang di rumah sakit, yang kondisinya memang tidak masuk di ruang ICU, ya itu cuma di ruang isolasi atau di bangsal COVID, itu juga bisa melakukan komunikasi dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Saya kira itu masukan dari saya, silakan nanti mungkin ada tambahan dari Ibu Mardiana. Iya, kalau dari saya mungkin yang terkait dengan isoman ya, yang terasa banget untuk dari segi psikologis, support psikologis itu adalah dukungan lingkungan sosial. Jadi meskipun tadi yang disampaikan sama Dokter Salwa bahwa kita komunikasinya pakai by phone gitu ya, video call misalnya. Nah itu cukup bisa membantu bahwa kita merasa ada support dari luar. Karena sebenarnya ketika misalnya kita terpapar dan gejalanya kuat, yang kita butuhkan itu adalah dukungan dari luar, dukungan dari orang-orang terdekat gitu ya, orang-orang yang bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa berjuang melawan COVID-nya gitu. Itu yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, kalau isoman terus tidak ada komunikasi sama sekali dengan orang-orang luar, betul-betul akan terasa sendiri gitu ya. Ketika terasa sendiri, maka mungkin sistem imunnya untuk dibangun kembali itu memang agak berat. Jadi, kita membutuhkan itu dukungan sosial itu dari aspek psikologisnya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Salwa mengenai bagaimana apa yang harus dilakukan gitu untuk memaintain secara fisik gitu ya. Nah, kemudian terkait tadi stres sampai ke kematian, memang betul stres ketika kita pelihara stresnya. Kita pelihara stresnya menjadi ketika kita memelihara stres dan stres ini berlangsung cukup lama gitu. Apakah itu terkait dengan COVID itu sendiri atau hal yang lain, maka kita akan lebih mudah memang terpapar problem-problem fisik lainnya gitu. Jadi memang yang perlu kita atasi ketika kita menyadari bahwa udah cukup lama nih saya mengalami stres, itu adalah segera menyadari untuk mengolah stresnya supaya tidak berkelanjutan. Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu sarannya. Mudah-mudahan bisa bisa diterapkan gitu ya kepada. Jadi yang paling benar Bu Mardiana ya. Jadi yang paling penting kan mereka nggak boleh, yang penyintas itu lagi isolasi mandiri, jangan pernah merasa dirinya sendiri. Nah itu yang itu penting. Jadi karena merasa dirinya sendiri, dia membangun persepsi, aduh serasa dunia ini dia sendiri sudah sementara menghadapi masalah COVID, sehingga mau nggak mau COVID itu kan sementara perjalanan itu kan minimal 10 hari. Nah pada 7 hari pertama itu kan tubuh sementara membangun imunitas tubuh secara umum gitu. Nanti pada di hari ke-8 hingga hari ke-10 itu baru terbentuk imunitas spesifik. Pada saat seperti ini tolong jangan makin di-stres gitu. Tapi itu tadi yang kita bilang, jadi enjoy. Bahkan kalau orang-orang tertentu yang cuman isolasi mandiri di rumah, nggak ada gejala, mereka boleh kok melakukan physical exercise, boleh olahraga kecil di rumah gitu. Apalagi tapi tetap saja misalnya biasanya sambil kita memeriksakan misalnya kondisi kesehatan kita, misalnya demamnya nggak ada, kemudian saturasi oksigennya juga dalam kondisi yang bagus gitu. Jadi itu ya Ibu Mardiana ya, jadi jangan membangun persepsi sendiri, ini dunia sendiri gitu, aduh makin sendiri tuh gitu. Tapi bisa menggunakan digitalisasi dengan melakukan komunikasi dengan keluarga atau orang-orang tadi yang kita trust ya, seperti itu ya kira-kira tambahannya Pak Agus.
Baik, terima kasih Dr. Salwa dan Ibu Murdiana. Baik, untuk teman-teman sekalian, masih ada mungkin yang dari YouTube, ya. Ini ada lagi satu dok, Bu Murdiana. Nah, di sini kan tadi sempat dibahas dengan menonton atau mendengar berita COVID nih. Apakah perilaku untuk meninggalkan informasi-informasi mengenai COVID? Kan hampir semua stasiun TV itu Bu menyiarkan COVID nih. Dari semua stasiun TV hampir 24 jam itu berita COVID terus tuh. Dengan perilaku misalnya meninggalkan informasi mengenai COVID itu, apakah benar perilaku itu karena informasinya katanya akan membuat kita tambah stres nih, memikirkan ada lagi varian barunya nih, ada lagi masuk ke Makassar nih gitu. Nah, bagaimana perilaku seperti itu, Dokter Salwa dan Ibu Murdiana? Silakan mungkin Dokter Salwa, silakan. Ya, jadi benar tuh tadi saya bilang. Begini ya, kita sekarang hidup di era digitalisasi yang dimana informasi bahkan sekarang 5G ya katanya ya. Jadi kita boleh mendengar semua, tetapi kita harus memfilter gitu. Nah, caranya tadi memfilter memang kita sadar dulu nih apa kepentingan COVID ini, informasi ini buat diri kita gitu. Kalau misalnya saya adalah tenaga kesehatan yang bekerja memang di pusat data, jadi secara pekerjaan memang saya dituntut harus mengupdate seluruh informasi-informasi yang ada. Tetapi kalau kita misalnya sebagai masyarakat awam, sebagai misalnya ibu rumah tangga atau kita bekerja, cukup kalau saya mengikuti nasihat WHO cukup 2 kali aja. Jadi pagi sama sore. Kita nggak usah tongkrongin itu di depan televisi, nunggu. Wih, sekarang lagi naik tuh grafiknya. Wah, ini yang mati nih ada sudah segini. Aduh, mana Sulawesi Selatan, mana Makassar. Aduh, ini ada COVID hunter lagi. Ini yang diisolasi apung di kapal tuh makin bertambah. Udah habis bed itu di tempat isolasi di rumah sakit haji. Jangan, di asrama haji. Jangan, karena itu akan mempengaruhi menjadi stresor buat kita. Dan kalau kita biarkan ini terus berlanjut, tanpa merasionalisasi tadi, nah yakin itu akan berdampak pada tubuh kita. Coba deh, ini mungkin bisa tips-tips ya yang sederhana pada saat ngikutin berita-berita COVID yang ada di media elektronik atau di media cetak. Coba raba pergelangan tangan kita. Coba kita merasakan puls kita, nadi kita. Apabila diberitakan misalnya atau tergambar misalnya yang lagi kematian ya, kematian bertambah, itu denyut nadi akan semakin meningkat, bahkan nafas mulai terasa. Saya bisa memberi contoh beberapa pasien yang menyampaikan bahwa setelah mereka menonton selama 2 jam di depan televisi itu memperhatikan seperti itu, mau nggak mau bukan hanya denyut nadi dan merasa tiba-tiba pas selesai dia malah merasa sesak. Jadi dia malah menelpon, saya sesak nih. Nah, kamu tahunya sesaknya kenapa? Setelah kita cerita, padahal demam nggak ada, dia juga nggak menderita COVID. Akhirnya kita coba pulsnya ternyata dalam keadaan normal. Nah, itu efek tadi yang ditimbulkan oleh pengaruh COVID itu. Jadi saran, apalagi kalau beritanya horor, beritanya mencekam, Makassar mencekam misalnya. Makassar berada di zona hitam katanya, kita mau keluar udah ada pemeriksaan apa tuh secara random, udah diperiksa kartu vaksinasinya, tiba-tiba di random tes untuk rapid antigen. Hal-hal itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih stres dari sebenarnya kondisi stres yang ada gitu. Jadi tolong ayo kita sama-sama menghindari hal-hal seperti ini. Karena itu tadi efek stres itu kan banyak, termasuk akan mengganggu imunitas tubuh kita. Bahkan Ibu Mariana bilang bukan hanya diri kita sendiri yang stres, lingkungan kita juga kita kan membuat stres. Anak-anak kita, kamu tahu nggak COVID begini? Akhirnya anak-anak yang tadinya enjoy, tidak terlalu banyak pusing tuh jadi takut banget gitu dengan yang namanya COVID ini. Dan itu tadi saya bilang bahwa ada secara genetik, ada secara lingkungan. Efek lingkungan jauh lebih besar terhadap stres itu. Ya, jadi jangan salah. Padahal efek lingkungan atau kondisi di sekitar kita itu kita bisa redam.
Istilahnya sama dengan kalau kita berbicara bahwa ada faktor-faktor resiko apabila orang menderita penyakit jantung. Faktor resiko yang kita nggak bisa ubah tuh adalah umur, usia. Kita kan nggak bisa bilang, jangan dulu, saya usianya mundur-mundurin dulu gitu. Kita nggak bisa ubah di umur, sama dengan di genetik, kita nggak bisa ubah tuh. Tetapi yang bisa kita ubah, kita bisa modifikasi adalah faktor lingkungan tadi. Dengan menciptakan suasana cukup 2 kali misalnya ya, pagi, siang. Karena kan kalau telepon sama teman juga nanti ujung-ujungnya cerita COVID lagi. Ibu-ibu lagi arisan online misalnya, itu juga cerita COVID. Teman-teman di kantor mau nggak mau nanti cerita COVID lagi. Jadi semakin banyak gitu. Di luar daripada mengkhususkan waktu untuk COVID itu. Jadi saran saya cukup batasin aja ya. Saya sih sepakat sama WHO 2, maksimum 3 kali. Ya, dan memang tidak ada juga kepentingan yang kita pengen tahu, kita cuma tahu bagaimana perkembangan terbaru. Jadi cukup pagi, cukup sore. Bahkan kalau mau tidur malam, saya menganjurkan jangan udah mau tidur malam, malah pergi buka-buka WA. Video-video tentang COVID yang menyeramkan. Dan itu cepat sekali saya lihat tersebar ya, dari grup WA satu ke grup WA lain. Ada lagi yang menimpalin dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kita. Otomatis kalau malam mempengaruhi siklus tidur kita. Padahal kita perlu cukup tidur untuk di masa pandemi. Saya kira itu, silakan nanti ditambahin deh. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit aja karena memang ini bagian dari teknostres ya. Jadi memang teknologi itu seringkali menyebabkan kita mengalami stres yang cukup apabila informasi yang kita terima tuh bertubi-tubi. Tadinya mungkin kita biasa-biasa saja, tidak mengalami ketegangan, kita cuma nonton biasa. Tapi kalau itu berulang gitu ya, tadinya tidak menjadi tekanan, ini malah jadi semakin menekan gitu, dan akhirnya yang muncul adalah panik gitu. Nah, panik inilah yang menyebabkan reaksi-reaksi fisiologis tadi yang disampaikan oleh Dr. Salwa. Nah, itu reaksi fisiologis itu yang kemudian makin mempengaruhi munculnya ketegangan dan gejala-gejala yang memang membuat kita tuh tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang yang menyenangkan gitu. Malah justru kita akan terpaku pada satu aktivitas, yaitu menonton atau mencari informasi terkait COVID, dan yang akan menyebabkan kita betul-betul berada dalam kondisi yang sangat tidak nyaman gitu. Jadi memang yang perlu kita waspadai adalah jangan menonton terlalu sering berita-berita terkait dengan COVID yang tadi disampaikan, bahwa saran dari WHO hanya 2 kali, mungkin itu cukup. Bahkan kalau bisa sekali aja cukup gitu. Karena kalau menarik sekali informasi itu, meskipun itu nanti akan mengganggu, kita akan terus secara secara mental kita akan mencari terus mengkonfirmasi informasi itu. Kita tanya ke teman, informasinya sama, kita cek lagi ke media sosial yang mana itu ternyata menguatkan informasi yang kita terima, dan akhirnya sudahlah itu menjadi tekanan tersendiri bagi kita. Jadi memang yang perlu kita sama-sama lakukan adalah membatasi informasi. Jangan terlalu banyak informasi kita terima, dan akhirnya semua informasi itu berbahaya buat kita kalau kita serap gitu ya. Jadi memang perlu ada batasan-batasan yang kita sendiri perlu jaga gitu, kita buat, kita bangun bersama supaya kita tidak terpapar informasinya, malah justru yang jadi virus, bukan virus sesungguhnya ya, tapi informasi itu yang mungkin jadi virus. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencegah itu, mencegah ketidaknyamanan virus ini, informasi virus atau virusnya sendiri gitu dari tubuh kita, supaya memang kita tidak terpapar. Mungkin demikian Pak Agus. Pak Agus, satu juga tuh tambahan. Harusnya biasanya kan kita menonton itu karena kita nggak punya kegiatan yang lain. Jadi sebenarnya apalagi ibu-ibu kan banyak banget tuh kerjaan kita gitu kan. Jadi mari kita mengelola pekerjaan tadi dengan melakukan time management. Oh, saya mau melakukan ini. Bahkan misalnya kalau memang di waktu seling ya, jadi nggak ada kerjaan, kan boleh kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ngaji, ngobrol dengan anak, baca surah-surah, atau dongengin anak, atau mungkin ikut webinar yang seperti ini yang memang menaikkan imun ya. Jadi bukan ngomongin tentang kematian atau berita-berita hoax terhadap ini COVID, itu juga salah satu cara mungkin yang bisa dilakukan ya.
Terima kasih Dr. Salwa dan Ibu Murdiana. Jadi cukup dibatasi saja ya, maksimal 2 atau bahkan sekali saja cukup dalam sehari. Baik, mungkin ini pertanyaan penutup Ibu Dokter dan Ibu Dokter Murdiana. Jadi mungkin untuk meng-close acara webinar kita pada siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Mungkin untuk Ibu Murdiana dulu, silakan. Iya. Yang paling penting menurut saya itu kita menyadari kondisi kita setiap saat. Kita sedang ngapain, kita sedang apa, dan kita tahu apa yang harus kita selesaikan hari demi hari gitu. Jadi di satu hari ini apa yang harus kita selesaikan, ada skala prioritas yang kita buat, itulah yang kita fokuskan gitu, menyelesaikan skala-skala prioritas kita. Kemudian waktu lowong itu tidak kita habiskan dengan aktivitas mencari informasi COVID sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi menurut saya yang bisa kita lakukan adalah aktivitas ini, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai sebanyak-banyaknya dan hal yang positif sebanyak-banyaknya juga, sehingga kita bisa teralihkan gitu ya dengan informasi COVID yang begitu banyaknya, dan juga mungkin kita bisa membangun secara otomatis sistem imun kita menjadi bahagia dengan apa yang kita sukai, yang kita hadapi saat itu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih Pak Agus. Ya, kalau saya sih ya, satu, jangan memusuhi stres ya, tapi yang dimusuhin itu adalah di-stres ya. Tapi stres itu mari kita kelola dengan apa yang tadi dipaparkan pesan dari Ibu Mardiana. Yang kedua, untuk mengelola stres di masa pandemi ini, terutama yang berefek kepada kesehatan tubuh kita, saran saya mari kita melakukan lifestyle, gaya hidup yang sehat dan seimbang. Kalau kita melakukan gaya hidup sehat yang seimbang, termasuk di dalamnya sebagai orang religius, ya kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan misalnya mengaji, istighfar, membaca Quran, atau membaca buku-buku agama, atau mencari misalnya hal-hal yang memang bisa menambah ilmu pengetahuan kita tanpa menjadi stresor bagi tubuh kita. Dan yang terakhir, saya cuma mau bilang, COVID ini bukan masalah satu orang, tapi masalah kita semua. Jadi mari kita bersinergi bersama, jangan pernah ada kata boring, udah bosan, udah jenuh nih dengan 5M dan sebagainya, enggak. Karena sekali lagi proses untuk melakukan 5M itu nanti beradaptasi. Kita kebayangkan dulu pada tahap awal-awal itu semua susah sekali untuk menggunakan masker. Susah sekali untuk menggunakan masker. Tapi seiring dengan waktu kita udah mulai melakukan adaptasi kebiasaan baru. Jadi ya buat yang kerja di rumah, anak-anak, bahkan anak-anak harus, bahkan kita orang tua harus menjadi role model buat anak sendiri, termasuk bagaimana kita mengelola stres di masa pandemi ini. Saya kira itu aja dari saya, 3 hal itu tadi. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Salwa Muhtar dan Ibu Dr. Siti Murdiana atas pemaparan materinya sangat menarik. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar baik live on YouTube maupun yang di via Zoom. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, demikianlah webinar Sinergi Atasi COVID-19 seri ke-6 ya, dengan tema mengelola stres di masa pandemi. Nah, semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua, utamanya dalam mengatasi dan mengelola stres di masa pandemi. Nah, tentunya juga di pandemi ini ketika kita mampu mengatasi stres, insya Allah berdampak secara fisik maupun psikis akan lebih sehat ya ketika kita mampu memanage dengan baik. Dan bisa lebih produktif lagi tentunya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya Agus izin pamit undur diri, sampai ketemu lagi di webinar seri selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif di masa pandemi. Jaga iman, jaga imun, insya Allah kita akan bebas dan merdeka ya, sesuai dengan di bulan ini kita harus merdeka ya, merdeka melawan COVID-19. Amin, nah, kita amin. Dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Diana.